maka dia pasti berpikir bahwa dia telah menipu saya dan tidak akan waspada terhadap saya. Jika dia bukan seorang alien, maka aman bagi saya untuk mengikutinya. Saat dia mengatakan ini, dia memberikan senyum sombong ke kamera. Ini juga membuat penonton tertawa sepenuhnya. Keren sekali, kamu benar apapun yang terjadi. Li Lei juga tersenyum setelah menerima informasi aliansi Lin Huaqiang. Si idiot ini pasti bukan agen yang menyamar. Huaqiang, jangan tertipu oleh penampilannya yang arogan di serial TV. Tetapi IQ-nya sama sekali tidak memadai untuk menjadi agen yang menyamar. Tetapi jika dia adalah agen yang menyamar, saya dapat mengujinya dengan menjaganya di sisi saya. Setidaknya dia tidak bisa membahayakan orang lain, saya punya banyak cara untuk menghadapinya. Kedua pria itu datang bersama dan berbicara tentang persaudaraan dengan ramah. Tetapi semua orang tahu bahwa mereka punya motif tersembunyi. Aliansi plastik ini sekali lagi menghibur penonton. Hal yang sama berlaku untuk aliansi 23 dan 33 lainnya. Setelah 2 episode acara itu, ke-6 orang itu masing-masing hanya percaya pada diri mereka sendiri dan tidak pada orang lain. Menonton 6 orang mencari agen yang menyamar cukup menarik. Dalam acara tersebut, ke-6 orang itu sangat bersenang-senang untuk mendapatkan perangkat identifikasi. Mereka harus menggunakan kabel untuk bergantung dari ketinggian 30 meter untuk menurunkannya. Li Leiwo yang sudah cukup tua dan sedikit gemuk menekan rasa takutnya pada ketinggian. Mengenakan helm pengaman dan menggantung dirinya 30 meter di udara dengan kawat di bawah terik matahari. Yang mengerikan untuk ditonton, Guru Li bekerja sangat keras. Ini adalah keinginan seorang pria untuk menang. Tidak ada yang menyerah pada siapapun. Meskipun Lin Huaqiang adalah orang yang malas, dia juga berjuang keras. Ya, saya katakan dia berjuang keras untuk merebut barang orang lain. Di sisi lain, para saudari juga mulai bersaing dengan sengit. Ini adalah seluncuran, sangat mulus. Tim yang mencapai puncak pertama akan mendapatkan peta harta karun. Jadi ketujuh saudari itu mulai mendaki, tampaknya persaingan masih ketat. Pada saat ini Song Yuling tiba-tiba terpeleset dari atas. Di tengah, seorang bintang wanita saingan melihat ini dan dengan cepat menggunakan bantuan Song Yuling untuk mendorongnya ke atas. Dan kemudian jatuh sendiri. Pada akhirnya Song Yuling menang dan segera beralih ke aktris lawannya. Saya pikir ini hanyalah sebuah permainan. Saya sangat mengagumi senior Song. Dia berusaha sekuat tenaga. Selain itu, kami adalah saudara perempuan. Kemenangan ini dibandingkan dengan game persaudaraan lebih penting. Aktris itu tersenyum pada layar. Tiba-tiba BGM Mary Sue terdengar yang terlihat sangat menyentuh. Klip ini adalah yang paling memuaskan bagi sutradara baru. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa semuanya telah berubah karena kedua program itu disiarkan pada waktu yang sama. Dia ingin membuat permainan ini lebih hangat melalui persaudaraan. Sebaliknya, para pria di Go Fighting berjuang keras untuk meraih kemenangan. Ini menciptakan kontras tertentu. Persaingan di antara para saudari tidak terlalu ketat dan kurang sesuatu untuk ditonton. Namun di tengah permainan, Anda memberitahu saya bahwa demi yang disebut persaudaraan, Anda mengorbankan diri sendiri dan memberikan buah kemenangan kepada orang lain. Poin utamanya adalah mereka masih saling bermusuhan sedetik yang lalu. Jadi, apa arti dari permainan ini? Harus saya katakan, semakin saya melihat gadis-gadis seperti Xiaolin, semakin saya tidak tahan. Apa-apaan ini, Song Yuling menang begitu saja. Aku tidak mengerti apa maksud dari permainan ini. Kau bilang kau harus menang di awal. Tapi pada akhirnya, kau bilang kau menyerah hanya demi persaudaraan. Intinya, mengaku kalah adalah urusan pribadinya. Bagaimana dengan yang lain yang ingin menang? Rekan satu timnya bekerja sangat keras untuk membawanya ke sini. Semua orang merasa sangat aneh, dan kata pengaturan skor berulang kali disebutkan di rentetan komentar. Sebaliknya, Extreme Challenge masih berlangsung. Satu demi satu kompetisi permainan yang mencengangkan. Bahkan seorang pecundang seperti Lin Huaqiang tidak pernah menyerah pada kesempatan terakhir untuk memenangkan kompetisi. Meskipun dia tampak seperti orang bodoh saat dia dengan serius menganalisis siapa agen yang menyamar itu, dia tetap berusaha sebaik mungkin. Setidaknya para pria di sini bekerja keras untuk memperjuangkan kemenangan Brotherhood itu setelah pertandingan selesai. Ketika permainan dimulai, kompetisi dimulai. Menyerah pada kemenangan adalah hal yang mustahil. Tepat di akhir acara, sebuah video tiba-tiba muncul di akhir acara varietas. Bukankah ini Li Zhen? Banyak orang terkejut melihat Li Zhen tampak tergesa-gesa dan dikelilingi oleh banyak wartawan. Di gedung perkantoran Jing Liu Entertainment, Liu Siji tiba-tiba berdiri. Ini, apa yang harus dilakukan? Bab 528 surat pengacara, tidak ada komentar bahkan tidak ada narasi, hanya sebuah video. Tapi video ini mengatakan segalanya. Dan kemudian ada surat dari pengacara. Hanya ada beberapa kata di surat pengacara itu. Tetapi siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa semakin sedikit kata-kata, semakin besar masalahnya. Video ini persis seperti video kejadian pemukulan hari itu. Banyak wartawan yang melihatnya tetapi mereka masih terus mengatakan bahwa Li Zhen memukuli orang. Surat-surat dari pengacara ini menuduh semua media yang hadir tanpa terkecuali sungguh kejam. Inilah keseluruhan cerita dari insiden pemukulan di tempat kejadian. Saya bertanya-tanya bagaimana seorang sutradara bisa berani memukul seseorang di depan umum. Hubungan itu diputuskan oleh diri sendiri. Para wartawan ini masih saja melempar air kotor. Apa yang mereka lihat benar-benar berbeda dari apa yang mereka katakan. Mereka memegang pena di tangan mereka dan mereka memiliki keputusan akhir tentang apa yang harus dikatakan dan dilakukan. Inilah opini publik saat ini. Tidak heran mereka bilang kamu harus belajar giat. Bahkan menjadi seorang jurnalis pun bisa menjadi mimpi buruk bagi para petinggi ini. Mereka hanya berbicara omong kosong dan mengatakan apapun yang mereka ingin. Sementara semua orang yang menonton acara itu terkejut, Li Zhen muncul langsung di layar.
Saya merasa terganggu selama periode ini sejujurnya. Saya bahkan sempat mengalami gangguan mental. Li Zhen menghela napas panjang dengan rambutnya yang tipis, dia memang terlihat lesu. Opini publik selalu menjadi pisau tajam, cukup untuk menghancurkan seseorang. Saya tidak akan berbicara tentang acara Hello Sisters, saya hanya akan menjelaskan apa yang terjadi sesudahnya. Setelah saya dipecat dari Jingliu Entertainment, saya menderita kesakitan yang tak berujung. Ini mobil saya dan ini yang terjadi di lingkungan sekitar pada saat itu. Dalam video seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba mengambil batu besar dan menghantamkannya ke mobil. Memecahkan kaca mobil seketika, kemudian Li Zhen dan penjaga keamanan bergegas ke tempat kejadian. Itu adalah video biasa, tetapi seram untuk ditonton. Saya sangat bersyukur bahwa saya tidak berada di dalam mobil pada saat itu. Saya tidak tahu apakah saya masih bisa berdiri di sini dan berbicara jika saya berada di dalam mobil dan terkena batu seberat lebih dari 10 kg. Saya selalu berpikir bahwa opini publik hanya akan berdampak pada reputasi saya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa itu juga akan menjadi ancaman serius bagi keselamatan pribadi saya. Dan ini terjadi di China, negara teraman di dunia. Itu mengerikan, tetapi lebih dari itu. Pada hari pemukulan, semua orang memperhatikan bahwa saya dihalangi di depan pintu rumah saya. Perhatikan, ini ada di depan pintu rumah saya, bukan di lokasi syuting, bukan di jalan, bukan di tempat umum. Jika seseorang tidak aman di rumah, lalu di mana lagi dia bisa aman? Saya tidak tahu siapa yang membocorkan alamat saya. Aku bahkan tidak berani pulang sekarang. Aku tinggal di perusahaan dan hotel sepanjang hari. Inilah yang harus aku tanggung sebagai tokoh publik. Jika orang biasa bertemu mereka, kemampuan apa yang mereka miliki untuk melawan? Aku pikir aku bisa menahannya. Tapi sekarang aku tidak tahan lagi untungnya perusahaan saya saat ini. Jiangdu Xuanyang Entertainment sangat menjagaku dan bersedia membantuku menyelesaikan masalah ini. Saya sekarang menuntut semua media yang hadir hari itu, mereka menerbitkan informasi palsu yang menyebabkan saya mengalami kerugian fisik dan reputasi. Saya akan mengejar tanggung jawab hukum mereka. Pertempuran ini mungkin menyinggung banyak orang. Tetapi itu tidak masalah, saya percaya keadilan akan selalu berada di pihak terang. Kali ini semua orang terkejut, bahkan Liu Siji hampir tidak bisa duduk diam. Hal-hal ini sangat tercela. Sejujurnya, ini bukan pertama kalinya media melakukan ini. Bagi Liu Siji, ini adalah hal yang sangat normal. Bagaimanapun, hanya orang-orang muda yang bisa sepenuhnya percaya apa yang dikatakan media. Sejak keluarga Liu mengambil alih kendali industri hiburan, mereka telah melakukan banyak hal seperti ini, dan mereka selalu berhasil. Tidak ada seorang pun yang pernah mengirim begitu banyak surat pengacara untuk menuntut begitu banyak media. Dan ini adalah pertama kalinya Li Zhen. Daripada mengatakan itu Li Zhen, lebih baik mengatakan itu Xiao yang di balik layar. Jika hanya Li Zhen, dia tidak akan punya modal untuk menuntut begitu banyak media. Anda harus tahu bahwa outlet media ini bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Namun Xiao yang berbeda, dia menyewa tim pengacara dan mengumpulkan bukti. Terlepas dari hal lain, tidak sulit untuk melumpuhkan outlet media ini jika tidak membunuh mereka. Semuanya bermuara pada satu hal, uang. Ya, menjadi kaya itu hebat. Keluarga Liu juga kaya, dan Liu Siji juga dapat membantu media ini untuk melawan tuntutan hukum. Tetapi litigasi bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam semalam. Begitu media terlibat, mereka pasti harus ditutup. Media ini adalah hasil dari operasi keluarga Liu selama bertahun-tahun. Mengapa orang lain tidak mengejarnya? Karena dibutuhkan banyak energi dan uang untuk menuntut lebih dari selusin outlet media. Setidaknya ratusan juta, dan kompensasi yang akhirnya diperoleh sama sekali tidak sepadan dengan itu. Dan itu membutuhkan waktu yang lama. Dapat dikatakan bahwa jika gugatan benar-benar terwujud, kedua belah pihak akan menderita. Yang lain akan merasa sayang dengan uangnya atau memang tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya dan hanya bisa menahannya. Tapi Xiao yang berbeda. Liu Siji tahu bahwa bukan hal baru bagi Xiao yang untuk menghambur-hamburkan uang. Selama dia tidak peduli dengan uang dan mengirimkan medianya sendiri ke sana, itu pasti akan menjadi kerugian besar baginya. Dan Anda harus mengeluarkan banyak energi dan uang untuk menyelesaikan hal-hal ini. Saya tidak tahu apakah gugatan itu pada akhirnya akan dimenangkan atau tidak, tetapi setidaknya media tidak akan beroperasi untuk waktu yang lama. Dan bahkan jika Anda memenangkan kasusnya, apa yang bisa Anda dapatkan? Dia seorang pengusaha dan dia harus mempertimbangkan kepentingannya sendiri. Tetapi Xiao yang sama sekali tidak terlihat seperti seorang pengusaha. Setiap kali dia datang ke sini, sepertinya dia tidak memperlakukan uang itu sebagai uang. Begitu banyak uang hanya untuk reputasi seorang sutradara, apakah ini sesuatu yang akan dilakukan seorang pengusaha? Liu Siji hanya merasa sakit kepala. Di sisi lain, acaranya telah berakhir. Seluruh jaringan masih dalam keadaan syok. Ini adalah pertama kalinya seseorang menggugat lebih dari selusin outlet media. Dan kejadian itu disiarkan di TV untuk dilihat dengan jelas oleh seluruh negara. Ini benar-benar pisau yang menarik perhatian. Sebelumnya, ada juga bintang yang dituduh memukuli orang di lokasi syuting. Saat itu, banyak bintang yang tampil untuk bersaksi. Akibatnya, video aslinya dirilis, dan bintang yang difitnah itu mendapat masalah. Sekarang saudara-saudara yang saling melawan dan menikam orang dari belakang itu keadaannya lebih baik satu sama lain. Aku juga sepertinya ingat itu adalah insiden penusukan pisau. Yaku tidak sekuat itu. Saya kacau, jadi saya kacau. Dukungan saya direbut oleh saudara baik saya dan peran saya dalam serial TV direbut oleh saudara baik saya. Jadi, bagaimana kalau saya menjelaskannya? Saya tidak populer lagi. Saya lebih baik dalam menikam orang daripada orang lain. Ini adalah opini publik saat ini. Jika dibiarkan berlanjut,
Bahkan jika Li Zhen mengklarifikasi masalah ini pada akhirnya, itu mungkin akan membuang-buang waktu. Ini bukanlah dunia yang menghargai kebenaran dan kepalsuan, untungnya Li Zhen telah menemukan tokoh yang kuat kali ini. Dia benar-benar tangguh dan telah langsung menuntut semua orang, tidak pasti surat pengacara adalah surat pengacara. Tetapi saya tidak tahu apakah mereka akan menuntut atau tidak saat semua orang berbicara. Li Zhen sekali lagi menjadi topik hangat secepat roket. Diikuti oleh Xuanyang Entertainment, berita bahwa Xuanyang Entertainment membela Li Zhen dan bersedia membantunya membayar semua biaya gugatan juga menyebar. Perusahaan paha itu apa? Artis lain di perusahaan termasuk grup pria dari Go Fighting juga angkat bicara. Kali ini industri hiburan tidak lagi didominasi oleh Jingliu Entertainment, tetapi suara-suara lain telah muncul. Tak lama kemudian, outlet-outlet media ini benar-benar menerima surat dari pengacara, bab 529 panen. Awalnya media mengira bahwa Li Zhen hanya berpura-pura. Tetapi ketika surat pengacara benar-benar dikirim ke unit dan diserahkan kepada ketua unit, mereka menyadari bahwa masalah ini adalah masalah besar segera setelah salinan dakwaan pengadilan diserahkan kepada mereka. Jelas bahwa kali ini Li Zhen berniat untuk berjuang sampai akhir. Para kepala outlet media Liu Te ini telah datang kepada kami sekarang. Dan mereka berencana meminta Jingliu Entertainment untuk maju. Seseorang melaporkan di depan Liu Siji. Liu Siji menggosok pelipisnya. Kinerja variety show tidak lagi penting. Yang paling penting adalah apakah Anda ingin menyimpan media ini atau tidak. Tentu saja, apakah mereka dapat dilindungi atau tidak adalah masalah lain. Terlebih lagi, setelah kejadian ini, nilai dari outlet media ini pasti akan sangat berkurang. Dan mereka tidak akan lagi dapat menutupi langit dengan satu tangan semudah sebelumnya. Langkah Xiao yang benar-benar membuatnya lengah. Perusahaan telah menginvestasikan banyak sumber daya untuk mendukung outlet media ini. Sayang sekali untuk menyerah, bawahan itu berkata dengan cemberut. Liu Siji mengangguk dan menghela napas, tetapi jika tuntutan ini berlanjut, itu akan menyeret mereka sampai mati. Bagaimana media-media itu sekarang? Liu Siji bertanya, mendongak. Mereka sekarang telah diberitahu untuk memperbaiki perilaku mereka. Setidaknya mereka tidak bisa lagi memposting berita di akun publik mereka sampai tuntutan diselesaikan. Jadi sekarang mereka tidak bisa memberikan nilai apapun kepada Jingliu, kata Liu Siji dengan taktik mundur. Itu teorinya, tetapi jika kita tidak membantu mereka, mungkin akan ada banyak masalah. Liu Siji mengerti apa yang dimaksud bawahannya. Jika dia tidak membantu, reputasi Jingliu di lingkaran itu akan hancur. Setidaknya media-media yang memiliki hubungan ambigu dengan Jingliu Entertainment mungkin tidak akan lagi berbicara untuk Jingliu Entertainment. Setelah semua orang datang ke sini untuk membantumu, Jingliu, dan sekarang ada sesuatu yang salah, kamu malah lari begitu saja. Jika mereka menjual rekan satu tim mereka seperti ini, apakah ada yang bersedia bekerja keras untuk Jingliu Entertainment di masa depan? Meskipun keluarga Liu itu besar, industri hiburan tetap bergantung pada kelompok orang ini. Jika tidak, Anda harus memulai media Anda sendiri. Tetapi memulai media sendiri bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam semalam. Ini membuat Liu Siji sakit kepala. Gugatan ini bukan tentang apakah dia bisa menang atau tidak, tetapi akan menghambatnya. Media ini tidak dapat berbicara sekarang, yang berarti mereka tidak memiliki nilai sekarang. Kita hanya akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi setidaknya mereka tidak berguna sekarang. Perjuangannya dengan Xiao yang masih dalam tahap kritis. Dan dia masih tidak ingin menghabiskan sebagian energinya untuk media yang tidak berguna. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, di mana media di Kyoto? Beberapa outlet media yang terlibat dalam insiden ini juga telah diperingatkan untuk memperbaiki situasi. Dan penanggung jawab masih menangani masalah ini. Mari kita urus Kyoto terlebih dahulu. Adapun Provinsi Ji, biarkan mereka menanganinya sendiri terlebih dahulu. Liu Siji memikirkannya dan memutuskan untuk secara selektif memilih media untuk diselamatkan. Meskipun keluarga Liu sangat kuat, jelas bahwa Provinsi J masih merupakan dunia Xiaoyang. Kali ini, media-media besar juga berada di Provinsi J seberapa panjang pun lengannya. Dia tidak dapat menjangkau tuntutan hukum di sana. Bagaimanapun, itu adalah wilayah Xiaoyang, jadi dia tidak punya alasan untuk pergi dan menyelamatkan orang. Kami sudah berkomunikasi dengan Kyoto dan mereka mengatakan bahwa reporter pada saat itu adalah pekerja sementara. Jadi situasinya baik-baik saja untuk saat ini. Liu Siji mengangguk, dia telah menggunakan istilah pekerja sementara cukup sering. Itu sangat berguna, tetapi ini di Kyoto, dan departemen lokal masih akan memberi keluarga Liu sedikit muka. Namun untuk Provinsi Jo media itu hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi mereka. Alasan menjadi pekerja sementara mungkin akan langsung ditolak. Lagi pula, dia tidak bisa memengaruhi sisi itu, sementara Xiao yang bisa. Pemerintah daerah mungkin tidak akan membiarkan media ini lolos begitu saja karena Xiao Yang. Sisi lainnya, debu telah mengendap. Harus dikatakan bahwa insiden surat pengacara ini sekali lagi membawa variety show tingkat atas ini ke puncaknya. Bahkan direktur stasiun TV datang ke hiburan Xuanyang secara pribadi untuk memujinya. Dia juga mengatakan bahwa di masa depan Xuanyang dapat berkomunikasi dengan stasiun TV kapan saja tentang program-programnya. Dan selama mereka lulus tinjauan, tidak akan ada masalah di sini. Ini bisa dikatakan sebagai diskon yang sangat besar. Wajah sang guru juga berseri-seri dengan sukacita. Pencapaian ini dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi. Dahulu, stasiun TV Provinsi J berada di peringkat menengah atau bawah di antara stasiun TV di negara ini. Adapun melampaui stasiun TV Kyoto, itu pada dasarnya tidak mungkin.
Tetapi siapa yang menyangka bahwa kali ini tidak hanya melampaui TV Kyoto tetapi juga memecahkan berbagai rekor secara berurutan. Tidak perlu menyebutkan rekor peringkat acara varietas. Bukan tanpa alasan disebut rekor teratas lain itu. Bahkan beberapa drama TV populer tidak memiliki peringkat setinggi kali ini. Program-program sebelumnya telah mempertahankan tingkat pemirsa yang stabil sebesar 13. Tetapi setelah Li Zhen muncul dan mengirim surat dari pengacara, rating penonton langsung mencapai angka yang mencengangkan yaitu 15. Dua selain siaran berita, tidak ada program lain, bahkan serial TV, yang pernah mencapai ketinggian seperti itu. Kali ini, dia juga mendapatkan kehormatan. Bahkan biaya iklan harus meningkat beberapa dimensi. Bagaimanapun juga, stasiun TV Provinsi J sekarang adalah stasiun TV yang sangat populer. Wan Qian berdiri di samping dan juga bersama Xiao yang saat ini. Xiao yang meskipun kita berhasil menayangkan acara ini secara online kali ini tapi... Maksudmu kamu akan kehilangan uang? Xiao yang tersenyum. Ya, kami menuntut begitu banyak outlet media dan mempekerjakan beberapa tim hukum. Yang semuanya membutuhkan biaya. Keduanya memahami bahwa gugatan adalah konfrontasi yang mahal. Wan Qian masih memiliki cara berpikirnya yang biasa. Dia telah melakukan begitu banyak untuk Li Zhen. Dan pertanyaan sebenarnya adalah apakah ini sepadan? Anda harus tahu bahwa dibutuhkan banyak uang untuk mendapatkan video insiden pemukulan tersebut. Dan video pengawasan komunitas juga membutuhkan banyak uang. Menambahkan biaya pengacara, jumlah uang yang sangat besar ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan kembali oleh Liz. Xiao yang tersenyum dan berkata jangan khawatir, aku pasti bisa mendapatkan kembali uangnya. Setidaknya sekarang kita telah memulihkan banyak poin opini publik. Anda juga harus mengambil kesempatan untuk memenangkan hati media tersebut. Saya kira Liu Xiji tidak akan membuat keributan besar untuk menghidupkan kembali media tersebut. Jadi ini juga merupakan kesempatan bagi kita untuk mengendalikan hak untuk berbicara. Wan Qian mengangguk saya sudah menginstruksikan seseorang untuk melakukannya. Dan saya juga ingin mendirikan perusahaan media sendiri media lain selalu tidak dapat diandalkan. Juga semenjak acara kita menjadi populer Anda juga dapat meminta Li Zhen untuk mempertimbangkan bagaimana cara mengundang beberapa artis dari perusahaan kita sebagai bintang tamu. Ingat kita harus mengundang tamu yang berpikiran terbuka Go Fighting tidak boleh dipelintir. Xiao yang melanjutkan dengan baik. Juga, sudah waktunya untuk mulai syuting acara dan serial TV lainnya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan Go Fighting. Baiklah, perusahaan akan segera merilis 5 album musik. Serial TV dan film juga sedang dalam pengerjaan. Naskah untuk penyanyi bertopeng yang kamu berikan juga sedang direncanakan. Banyak orang datang ke perusahaan baru-baru ini. Bisakah aku mengajakmu menemui mereka? Wan Qian berkata. Karena dukungan ini, banyak orang dari industri hiburan datang ke acara tersebut. Bahkan Jing Liu pun tidak bisa mendukung Li Zhen seperti ini. Semua orang takut tiba-tiba diblokir oleh Jing Liu Entertainment suatu hari nanti. Setidaknya menurut rumor, Xuan yang masih memiliki sisi kemanusiaan di pihaknya. Ngomong-ngomong, kita semua bekerja di sini. Dulu, kita tidak berani datang ke sini karena takut dilarang oleh Jing Liu Entertainment. Tapi sekarang, mereka sama sekali tidak takut pada Jing Liu, jadi mengapa kita ragu-ragu? Xiao yang tertegun sejenak. Kamu yang memutuskan, aku bukan bosnya. Jika kamu bukan bos, lalu siapa? Wan Qian tertawa, aku istri bos, aku masih ingin bersikap rendah hati. Dan aku sedikit lelah belakangan ini, aku ingin kembali menemani Jiang Yan, kata Xiao Yang. Wan Qian tertegun sejenak. Selama periode ini, dia dan Zhang Xin hampir setiap hari menempel pada Xiao Yang. Dan hampir lupa bahwa ada yang besar di rumah, tapi senyumnya tidak pudar akan menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Tetapi dibandingkan denganku, kamu lebih seperti seorang bos. Wan Qian menyentuh dagu Xiao Yang dan menciumnya. Bos dan istri bos bertengkar di perusahaan, aku tidak tahu kapan gorden dan pintu kantor dikunci. Dan suara napas kedua orang itu bisa terdengar di seluruh ruangan. Bab 530 pria jujur Lisu. Xiao Yu lama, kau kembali. Ketika orang-orang di asrama melihat Xiao Yang, mereka hampir ketakutan seolah melihat hantu. Xiao yang menggaruk kepalanya dan tersenyum tipis. Lama tidak bertemu saudara-saudara. Memang sudah lama sekali ditambah dengan liburan musim dingin dan musim panas serta ketidakhadiran Xiao yang sebelumnya dari kelas. Aku sudah hampir setengah tahun tidak kembali ke asrama. Yang tidak Xiao yang duga adalah teman sekamarnya sangat perhatian. Seseorang telah memasang kelambu di tempat tidurnya dan dengan bantuan tirai tidak banyak debu. Seseorang juga telah menyeka meja. Tak perlu dikatakan, itu adalah Lisu satu-satunya orang jujur di asrama. Untuk seseorang seperti Li Ji yang tinggal di rumah yang terlihat seperti kandang anjing, itu tidak mungkin. Ngomong-ngomong, di mana Lisu? Xiao yang datang sore hari. Jadi dia pasti tidak ada kelas saat ini. Semua orang ada di sana tetapi Lisu tidak ada. Lisu juga berasal dari pedesaan dan dia hidup hemat pada hari kerja, jadi orang lain membantunya banyak. Biasanya Lisu harus tinggal di asrama tetapi entah kenapa semua playboy lain ada di sana kecuali dia. Li Ji terkekeh dia sangat senang sekarang pergi kencan setiap hari. Oh wow, Xiao yang langsung tertarik. Bongkahan kayu ini masih bisa menemukan pacar? Tentu saja tidak. Kau tahu pacar Lisu lumayan cantik, kakinya sangat panjang. Li Ji tersenyum dan menambahkan, tentu saja, dia tidak bisa dibandingkan dengan kecantikan seperti Kolonel Lin. Dia tinggal di surga. Xiao yang suka mendengar orang memuji pacarnya. Jadi dia langsung berkata sambil tersenyum, oke, berhenti memikirkannya.
Aku tidak memikirkan itu aku di sini sekarang wajah Li Ji juga penuh senyuman. Kamu dan Li Xiaoyan Xiao yang pernah mendengar Lin Qiu menyebutkan bahwa Li Ji sepertinya berselingkuh dengan teman sekamar Lin Qiu, Li Xiaoyan. Hehe Old Xiaoyu tidak tahu Li Xiaoyan adalah gadis liar. Di tengah kerinduannya Li Ji berkata dengan senyum di wajahnya. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya memakai kalung dan menggonggong beberapa orang segera dipenuhi dengan pertanyaan. Kamu mengenakan kalung wajah Li Ji langsung memerah. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu bicarakan, bisakah kita melakukan hal seperti itu? Ya, beberapa orang berkata serempak. Oke, karena kita jarang sekali kembali, mari kita makan sate malam ini, usul Xiao Yang. Dia tidak punya banyak teman terutama setelah dia memulai serangan baliknya. Hanya ada sedikit teman yang bisa diajak bicara, Lu Xing adalah salah satunya. Tetapi dia sudah lama tidak bertemu Lu Xing karena dia sibuk berlarian. Saya sudah berlari begitu lama, inilah saatnya untuk berkumpul. Tentu saja, kamu harus memperlakukan kami, Xiao tua. Kamu adalah orang kaya lokal. Saya sudah melihatnya, kamu adalah seorang selebriti internet besar. Legenda kamu ada di mana-mana di kampus. Xiao yang cukup murah hati dan menyeringai Tuan Xiao akan membayar konsumsi malam ini. Tuan muda Xiao memang hebat. Setelah perkelahian beberapa orang melihat waktu mengapa Li Su belum kembali, entahlah, coba telepon. Saya menelepon Li Su tapi setelah beberapa saat Li Ji berkata ada yang menjawab. Oke orang ini mungkin pergi ke hotel dengan beberapa gadis. Mari kita telepon beberapa lagi nanti. Jika tidak ada seorang pun, kita bisa pergi sendiri saja. Xiao yang mengangguk. Memang, Li Su mungkin menjalani kehidupan yang bahagia dan romantis. Semua orang segera berangkat dan kali ini mereka tidak pergi ke restoran barbecue swalayan. Restoran barbecue itu relatif baru ketika pertama kali muncul. Tetapi sekarang semua orang sudah terbiasa, tentu saja rasanya masih sama. Tetapi itu bukan lagi tempat untuk mengajak gadis-gadis, para pria terlalu malas untuk melakukan barbecue sendiri. Jadi mereka memilih restoran yang biasa mereka kunjungi. Beberapa orang menuju ke warung barbecue dengan gagah berani. Ngomong-ngomong Lo Xiao, jawab jujur, apakah kamu generasi kedua kaya raya yang tersembunyi? Terakhir kali aku lihat, kamu mengendarai mobil sport saat aku cek daring dan harganya lebih dari 20 juta. Li Ji tiba-tiba berkata. Aku meminjamnya, bukankah kamu bilang aku seorang selebritas internet yang besar? Aku biasanya meminjam beberapa mobil untuk pamer. Siapa yang punya uang sebanyak itu untuk membeli mobil sport? Kamu belum mengenalku. Jika aku benar-benar generasi kedua, aku tidak akan bekerja paruh waktu setiap hari di tahun pertamaku. Bukankah lebih baik hanya berbaring dan tidak melakukan apa-apa? Xiao yang menertawakannya. Baiklah, aku akui bahwa aku bukan generasi kedua yang kaya. Saya adalah orang kaya generasi pertama, jadi tidak ada yang salah dengan apa yang saya katakan. Kamu benar-benar hebat, kamu bisa meminjam mobil semahal itu. Li Ji mengacungkan jempol. Kami membuat taruhan sebelumnya, apakah mobil ini milikmu? Ya, aku tidak pernah menyangka kamu bisa meminjam mobil semahal itu. Jika kamu menyukainya, aku akan meminjamkannya padamu lain kali. Xiao yang tersenyum santai, itu perasaan yang baik. Ketika kami tiba di tempat itu, sudah lewat pukul 10. Tentu saja, mereka tidak berniat untuk kembali ke asrama malam ini. Dengan ini dalam pikiran, mereka memutuskan untuk mabuk. Beberapa orang datang ke warung camilan malam. Tetapi mereka tidak pernah menyangka akan bertemu Li Su di sini. Kukira kau sibuk dengan tembakan. Mengapa kau sendirian? Li Ji tersenyum, menggoda Li Su, dan duduk di samping. Xiao yang sedikit mengernyit. Li Su paling sedikit minum pada hari kerja dan merupakan orang yang paling jujur. Dia jarang keluar untuk minum, apalagi minum sendirian. Ada beberapa botol anggur kosong di bawah meja. Dan dia tampak sedikit tertekan. Xiao yang duduk dan menepuk bahu Li Su. Ketika yang terakhir melihat senyum tipis Xiao yang muncul di wajahnya, Xiao lama, kenapa kamu kembali? Aku kembali untuk melihat apa yang terjadi. Mendengar pertanyaan Xiao Yang, Li Ji dan yang lainnya juga menyadari ada sesuatu yang salah dan bertanya, apa yang terjadi? Li Su menggelengkan kepalanya saat pertama kali. Xiao yang memanggil pelayan untuk memesan makanan dan menuangkan segelas anggur. Mereka minum dan mengobrol. Li Su awalnya hanya sedikit tertekan, tetapi setelah dipertanyakan ini, dia akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Ternyata pacar baru Li Su yang menyebabkan masalah itu. Pacarnya, Liang Yu, juga seorang mahasiswa di Universitas Keuangan dan Ekonomi. Menurut Li Jisei memiliki kaki yang jenjang dan cantik. Sore ini Li Su pergi keluar untuk membeli sesuatu dan melihat Liang Yu dengan seorang pria. Keduanya berpegangan tangan, dan Liang Yu bersandar di lengan pria itu tampak seperti anak kucing kecil yang lucu. Kamu harus tahu bahwa Li Su dan Liang Yu telah berkencan begitu lama. Dan pihak lain tidak pernah begitu baik padanya. Dia bergegas maju dengan marah untuk menanyainya. Tetapi tanpa diduga Liang Yu menamparkan wajahnya. Kemudian pria itu membawa Liang Yu ke sebuah BMW. Selama periode ini, dapat dikatakan bahwa Li Su merawat Liang Yu dengan segala cara yang mungkin. Dia mencoba yang terbaik untuk memuaskan apapun yang dia inginkan, bahkan bekerja paruh waktu dan membayar biaya hidupnya untuk membelikannya lipstik favoritnya. Kamu bilang aku sangat mencintainya dan menuruti semua permintaannya. Tetapi mengapa dia memperlakukan aku seperti ini, hanya karena pria itu mengendarai BMW? Tapi aku bisa bekerja keras untuk membeli BMW di masa depan. Tidak bisakah dia menunggu? Ketika semua orang mendengar ini, mereka juga menghela napas. Bukankah ini kisah tentang pria jujur dan wanita jalang teh hijau? Aku tidak menyangka hal berdarah seperti itu terjadi pada Li Su. Menjilat anjing sampai akhir. Tidak ada apa-apa sama sekali. Bab 531 ini urusanku sekarang. Terkadang hal-hal seperti ini
Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang hal itu, kita harus menerimanya. Kamu harus bersyukur karena tertangkap sekarang. Bagaimana dengan di masa depan, setelah kamu menikah, jika kamu bertemu dia lagi? Itu akan seperti menangkapnya dalam perzinahan. Anak itu bahkan mungkin bukan milikmu. Li Ji berbicara langsung dengan lidahnya yang beradu. Xiao yang memutar matanya ke arah Li Ji dan berkata, "Kau pandai bicara, ya kan?" Yang terakhir merentangkan tangannya. Mungkin kedengarannya tidak enak, tetapi itu adalah kebenaran. Xiao yang tidak punya pilihan selain mengatakan meskipun kata-kata Li Ji kasar, kata-kata itu masuk akal. Aku tahu Li Su menghela napas panjang, merasa amarah di hatinya sulit untuk dihilangkan. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Xiao Yang. Inilah inti masalahnya. Di mata orang lain, putus adalah hal terbaik untuk dilakukan. Kamu benar-benar tidak bisa memaafkannya karena telah berselingkuh. Aku tidak tahu Li Su memegangi dahinya. Ini adalah pertama kalinya dia menyukai seseorang dan berkencan dengan seorang gadis. Tapi sekarang pihak lain telah berselingkuh darinya. Ini benar-benar sulit baginya untuk menerima dan dia merasa bingung. Menurut pendapat saya, sebaiknya putus saja. Soal wanita. Ada banyak wanita cantik di dunia. Sebaiknya kamu belajar dari Lao Xiao. Lihat betapa setianya Kolonel Lin padanya sekarang. Li Ji menyeringai. Li Su mengangguk sedikit, tetapi segera berubah sedih. Tidakkah kamu lihat betapa tampannya Lao Xiao? Dia dan aku dari kelas yang sama. Kita tidak berada di dimensi yang sama. Aku beruntung telah menemukan seorang pacar. Li Ji berdeham. Itu benar. Kesenjangan perangkat keras memang cukup besar. Xiao yang juga merasa ini sedikit lucu dan ingin tertawa tetapi tidak bisa. Sebaliknya, Li Su langsung memeluk lengan Xiao Yang dan berkata, "Xiao tua, beri aku nasihat, beri aku nasihat." Sudut mulut Xiao Yang berkedut, nasihat apa? Haruskah aku melakukan operasi plastik agar aku setampan diriku, tapi bukan hanya itu aku menghabiskan banyak uang. Sebenarnya aku hanya perlu lebih berani ya, hanya itu saja lihat, aku baru saja menyatakan perasaanku 100 kali. Beberapa orang menatap Xiao Yang dengan dingin memang benar Xiao Yang sudah mengaku berkali-kali. Dan mereka tidak tahu berapa kali mereka telah membujuknya. Mereka telah melewati ini bersama dan kebanyakan orang tidak memiliki kesabaran. Oke, beritahu aku apa yang pertama kali kamu pikirkan. Xiao Yang menatap Li Su. Apalagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja aku memaafkannya. Li Ji menyela. Bisakah kau diam? Xiao Yang meninju Li Ji. Tentu saja pengampunan itu mustahil, tapi aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Tahu Li Su menatap Xiao Yang. Aku mengerti. Silakan lanjutkan. Aku sedikit tidak rela. Mengapa bisakah kau melakukan apapun yang kau inginkan hanya karena kau punya uang? Terkadang Xiao Yang menghela napas panjang. Terkadang, memiliki uang benar-benar memungkinkanmu melakukan apapun yang kamu mau. Dia adalah orang yang paling merasakannya. Ambil contoh kejadian baru-baru ini. Tanpa uang dan dukungan, Li Zhen mungkin ingin bunuh diri sekarang. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin dia menyesalinya. Aku terutama ingin dia menyesali bahwa dia telah membuat pilihan yang salah. Li Su menggertakkan giginya dan berkata, tapi aku tahu itu terlalu sulit. Mungkin ketika aku keluar, aku akan tetap biasa-biasa saja dan hanya orang biasa. Aku tidak bisa membuatnya menyesalinya, mungkin bahkan pada saat itu mungkin tidak ada artinya. Li Su, ini adalah mentalitas orang biasa karena kamu merendahkanku karena mengikuti orang lain. Aku hanya ingin menunjukkan padamu bahwa aku punya potensi dan aku jauh lebih baik darinya. Namun, tidak peduli seberapa banyak Anda memikirkannya, Anda harus bisa melakukannya. Li Su yakin bahwa dia tidak mampu melakukan hal seperti itu, jadi dia hanya duduk di sini sambil menghela nafas dan minum sendirian. Dia hanya seorang wanita, mari tidur dengannya, tidak ada yang bisa dikatakan setelah tidur. Aku tidak akan pulang sampai aku mabuk malam ini, kata Li Ji sambil tersenyum. Di sini, 2 kotak bir lagi diantarkan. Jangan pulang sebelum mabuk, jangan pulang sebelum mabuk, bahkan Li Su pun berkata sambil tersenyum. Sambil memegang gelas anggur, saudara tetap lebih baik, wanita, waktu yang dihabiskan untuk minum selalu berlalu sangat cepat. Dan tak lama kemudian mereka minum sampai lewat pukul 2 pagi. Xiao Yang dan teman-temannya kemudian membantu Li Su yang mabuk untuk mencari hotel. Setelah mencoba memanggil taksi beberapa saat, saya menyadari bahwa saya belum menemukannya. Beberapa dari mereka tidak punya pilihan selain terus berjalan saat itu tidak jauh dari sana. Terjadi sedikit getaran dan goyangan di dalam mobil. Dan sosok kabur terlihat, itu tampak seperti Jing Ke membunuh Raja Qin. Dengan 2 kaki panjang membawanya di pundaknya. Anak baik, kamu bermain sangat liar, Li Ji menggoda. Mengapa kamu peduli dengan orang lain? Xiao Yang juga tertawa. Itu hanya bermain di dalam mobil. Apa yang aneh tentang itu? Pernahkah kamu mencoba pesawat pribadi? Memang begitu. Ini disebut sentimen, kamu tidak tahu apa-apa tentang itu. Beberapa orang tertawa dan bercanda, tetapi pada saat ini. Mata mabuk Li Su tiba-tiba terbuka, dan dia tertegun sejenak. Kemudian dia tiba-tiba membuka matanya ke arah Xiao yang sedang menopangnya. Li Su, apa yang kamu lakukan? Baru saat itulah mereka menyadari bahwa Li Su mungkin mabuk dan gila. Detik berikutnya Li Su melihat ke kiri dan kanan, dan tiba-tiba berjalan ke bawah pohon di dekatnya. Ada sebuah batu bata besar. Hei, Li Su, berhenti membuat masalah, kata Li Ji. Detik berikutnya, dia sepertinya menyadari sesuatu dan berbalik. Tidak mungkin ini sebuah kebetulan, tidak mungkin. Xiao Yang juga tertegun. Tiba-tiba terdengar suara keras. Suara BMW dan kendaraan di sekitarnya bergema di langit malam yang sunyi. Suara pecahan kaca. Sialan, siapa itu sebenarnya? Sebuah suara berasal dari mobil. Tiba-tiba ada ledakan teriakan dan makian.
Tak lama kemudian melalui jendela mobil yang pecah, saya melihat seorang pria dan seorang wanita dengan pakaian acak-acakan sedang merapikan pakaian mereka. Ayo pergi, Xiao yang buru-buru memanggil beberapa saudara untuk mengikuti. Ini kamu, pria itu sepertinya mengenali Li Su dan berkata dengan terkejut. Brengsek kau Liang Yuyu, jalang Li Su menatap wanita yang berkeringat deras saat memilah-milah pakaian. Tidak lain adalah pacarnya Liang Yu saat ini. Dia sangat marah dan melihat sekeliling seolah-olah dia sedang mencari masalah. Li Ji dengan cepat menurunkan pria itu dan Xiao yang memandang kedua pria yang acak-acakan itu dengan kerutan di wajahnya. Dia juga mengerti perasaan Li Su tidak peduli siapa itu melihat pacarnya berhubungan seks di mobil dengan orang lain. Dia mungkin tidak akan tahan saat ini. Li Ji mengeluarkan botol kaca dari suatu tempat dan menghantamkannya ke mobil. Dengan bunyi dentang, botol itu mengenai pintu mobil. Brengsek, apa kau cari mati? Ini mobil baruku, pria itu mengutuk, merasa sakit hati karena mobil kesayangannya. Pada saat ini, Liang Yu juga keluar dari mobil dan berteriak pada Li Su, "Li Su, sudah cukupkah kau dengan otakmu itu?" Li Su yang masih meronta-ronta tertegun sejenak, lalu dia terkekeh marah. Kau bilang aku membuat masalah, Liang Yuyu jalang, kau berhubungan seks di mobil dengan seseorang di jalan dan kau bilang aku membuat masalah. Aku benar-benar salah menilaimu, bagaimana bisa aku jatuh cinta pada jalang sepertimu? Li Su Curse mengutukku lagi. Liang Yu juga marah dan mengutuk Li Su jalang-jalang. Kau bajingan, aku mual hanya dengan melihatmu sekarang. Saat ini, pria itu sudah keluar dari mobil. Ketika dia melihat kondisi mobilnya yang menyedihkan, dia sangat marah sehingga dia langsung berjalan mendekat. Boy, apa kamu tahu ini mobil baruku? Apa kamu mampu membayarnya? Kamu tidak mampu membayar. Bagaimana jika aku tidak mampu membayar kompensasi? Li Su tidak peduli lagi dan menendang mobil itu. Tiba-tiba ada jejak kaki tambahan di BMW itu. Kamu mencari kematian, pria itu bergegas dan mencoba meraih pakaian Li Su. Tetapi detik berikutnya dia dihentikan oleh Xiao Yang. Lepaskan, dia memelototi Xiao Yang. Xiao Yang memiliki ekspresi tenang. Pria itu meronta, tetapi merasa bahwa tangan Xiao Yang seperti penjepit besi besar yang memegang erat lengannya. Dia sama sekali tidak bisa bergerak. Tidak hanya itu, dia merasakan sakit parah di lengannya. Ini bukan urusanmu, aku akan menemukannya. Pria itu mengakui kesalahannya dan menunjuk Li Sudao. Ini urusanku sekarang, kata Xiao Yang, membuka pintu mobil dengan tangannya yang lain. Bang, terdengar suara keras. Pintu mobil ditendang hingga terpisah olehnya dari badan mobil dan terbang beberapa meter jauhnya. Sesaat semua orang memandang Xiao Yang dengan takjub. Xiao Yang melemparkannya ke samping dan Li Su berhenti membuat keributan. Dia terbangun oleh gerakan Xiao Yang dan berdiri di sampingnya merasa sedikit kewalahan untuk sesaat. Bab 532 Aku akan melakukannya. Pria itu juga terpana ketika melihat ini. Gerakan Xiao Yang benar-benar tidak masuk akal. Jika pintu mobil diganti dengan seseorang, dia mungkin akan terbunuh oleh tendangan itu. Setelah beberapa saat hening, pria itu menatap Xiao Yang dengan kilatan ketakutan di matanya. Tetapi segera dia mengutuk Xiao Yang dan yang lainnya. Kalian ingin menghancurkan mobilku, ya? Kalian tunggu saja. Pada saat yang sama, suara melengking terdengar. Li Su benar-benar gila dan mulai menggaruk mobil dengan pecahan kaca. Suara itu menyebar ke seluruh penjuru di malam yang sunyi. Pria itu sangat marah. Tetapi bagaimanapun juga, ada beberapa orang di pihak Xiao Yang jadi dia hanya bisa mengutuk. Li Su mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tunggu saja, mengapa tidak kamu memanggil seseorang seperti kata pepatah. Alkohol membuat pengecut menjadi berani, dan ketika orang jujur seperti Li Su marah, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa. Saat ini dia tidak lagi peduli tentang apapun dan dia tersenyum dengan air mata di matanya. Mobil saya, suara pria itu sedikit bergetar. Dia baru saja membeli mobil ini untuk tujuan menjemput gadis-gadis. Saya punya BMW senilai $1 juta, tetapi saya baru mengendarainya selama beberapa hari dan saya masih membayar cicilan. Liang Yu juga menunjuk Li Su dan mulai mengutuk. Li Su, apa kau gila? Apa kau tahu seberapa mahal mobil ini? Aku tidak mampu membayar kompensasinya bahkan jika aku menjualmu. Aku tidak mampu membayarnya. Ya, aku bahkan tidak mampu membayar sebuah mobil. Jadi wahaha, senyum Li Su menjadi sedikit ganas. Kamu gila kan Li Su, lihatlah seperti apa dirimu sekarang. Kamu seperti orang gila dan orang gila yang malang. Kamu sangat marah dan impulsif. Apakah kamu tahu apa konsekuensi dari melakukan ini? Senyum Li Su tidak berkurang dan dia menjadi semakin gila. Ya, aku gila dan orang gila yang malang, jadi kenapa? Dia tampak mabuk tetapi tampak sangat sadar. Li Sudo, kamu tahu kenapa aku ingin meninggalkanmu? Lihat apa yang telah kamu lakukan. Kamu kekanak-kanakan seperti anak kecil. Merajut mimpi yang tidak realistis setiap hari. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain melampiaskan amarahmu? Pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Kamu tidak punya uang atau kekuasaan. Kamu impulsif dan mudah marah. Kenapa aku harus membuang tahun-tahun terbaikku untukmu? Jika kamu melakukan ini, aku hanya akan membencimu dan semakin merendahkanmu. Lagi pula kami tidak menikah, jadi apa urusannya denganmu, dengan siapa aku berada? Liang Yu mendengus dingin dan mengeluarkan sebuah tas. Apakah kamu tahu apa ini? Ini adalah model tas LV terbaru. Kamu tidak akan mampu membelinya bahkan jika kamu tidak makan atau minum selama setahun. Sekarang apakah kamu mengerti dengan mobil dalam kondisi saat ini? Kamu tidak akan pernah mampu membelinya seumur hidupmu.
Di kehidupanmu selanjutnya kamu harus membayar untuk hal-hal bodoh yang kamu lakukan sekarang. Liang Yu berbicara dengan nada tinggi dan terdengar seolah-olah ada kebenaran dalam apa yang dia katakan. Li Su yang awalnya menjadi gila tertegun sejenak dengan apa yang dia katakan dan berhenti. Kamu bersamanya hanya untuk menaiki mobil mewah dan membeli tas. Ya, itu benar. Apa kamu mengerti sekarang? Kamu tidak akan mampu membeli mobil seperti itu seumur hidupmu atau di kehidupan selanjutnya. Hadapi kenyataan dan jangan berpikir kamu hebat. Liang Yu mendengus dingin celang. Gelas di tangan Li Su tiba-tiba jatuh ke tanah. Dan suaranya persis seperti hatinya yang hancur berkeping-keping di seluruh tanah. Konyol hari konyol. Li Su tertawa liar. Kamu adalah seorang pecundang dan kamu akan menjadi pecundang sepanjang hidupmu. Liang Yu berteriak lagi, tetapi detik berikutnya, dengan bunyi, letak. Suara itu renyah. Liang Yu menatap pria di depannya dengan takjub. Xiao yang menarik tangannya. Dia menahan sebagian kekuatan, tetapi tamparan ini masih sangat berat bagi orang biasa. Sebuah bekas telapak tangan merah yang jelas tertinggal di wajah Liang Yu dan langsung membengkak. Kau tidak berpikir apa yang kau katakan masuk akal. Xiao yang mencibir karena kau sudah bersama Li Su. Salah bagimu untuk bersama orang lain sekarang. Ini adalah kebenaran yang pahit. Kamu masih menyombongkan diri di sini dan merasa benar. Kamu tidak merasa mulia karena begitu rendahnya hingga melakukan itu. Xiao yang menarik Li Su dan melemparkannya ke belakangnya. Liang Yu menelan ludah. Dia bisa menggunakan kata-kata untuk membuat Li Su marah dan menstimulasi Li Su. Li Su adalah pria jujur dan dia tahu betul bahwa dia tidak akan melakukan apapun yang terjadi. Tapi dia benar-benar takut pada Xiao yang sebagai mahasiswa Universitas Keuangan dan Ekonomi. Dia pernah mendengar siapa Xiao yang dia mendengar bahwa Xiao yang telah dikeluarkan dari sekolah setelah berkelahi di luar. Tetapi sekolah segera merekrutnya kembali. Xiao yang, jika kamu bicara soal memukuli orang, kamu benar-benar serius. Setidaknya tamparannya mantap. Awasi dia. Xiao yang menoleh dan meminta Li Ji dan yang lainnya untuk mengawasi Li Su. Namun pada saat ini, Li Su tampak tenang. Dia menatap Xiao Yang dan perlahan berkata, Xiao Yang, ayo pergi. Kita sudah melanggar hukum dengan menghancurkan mobil seseorang seperti ini, jadi sebaiknya kamu tidak terlibat. Setelah sadar, Li Su tampak sedikit bersalah. Li Su, apa yang kamu bicarakan? Kamu merendahkan kami, bukan? Li Ji mengutuk dan meraih Li Ji. Li Su menolehkan kepalanya dan melihat saudara-saudaranya di sekelilingnya dan tiba-tiba hatinya dipenuhi dengan perasaan hangat. Setidaknya saudara-saudara jauh lebih bisa diandalkan daripada wanita seperti ini. Tapi, bagaimanapun, itu tidak bisa mengubah fakta bahwa orang-orang dipukuli dan mobil-mobil dihancurkan. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tahu kalian semua bermaksud baik. Aku akan pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri nanti. Wow, aku tidak berpikir kalian harus pergi. Tiba-tiba, pria itu berbicara. Baru kemudian mereka menyadari bahwa beberapa mobil telah melaju ke persimpangan dan berhenti di depan mereka. Detik berikutnya lebih dari selusin orang keluar dari mobil. Masing-masing dari mereka tampak sekuat lembu. Mereka semua berjalan ke depan mobil pria itu. Manajer, apakah ini orang-orangnya? Pemimpinnya adalah seorang pria yang mengenakan seragam keamanan. Dia melirik Xiao Yang dan yang lainnya dan mencibir, ya, itu mereka. Sialan, jika mereka berani menghancurkan mobilku, aku akan mematahkan lengan mereka. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang salah. Pada saat ini beberapa orang benar-benar sadar kembali. Li Ji dan teman-temannya belum pernah melihat adegan sebesar ini sebelumnya. Mereka menelan ludah dan mundur 2 langkah, sementara Xiao Yang, di sisi lain, masih terlihat tenang. Li Su, tetaplah Li Su. Dia maju selangkah dan memelototinya, berani sekali kau. Teman kecil, menurutmu apa yang kita takuti? Kamu takut sekarang? Kamu belum pernah merasakan kerasnya kehidupan. Benar, kan? Kamu bahkan berani menghancurkan mobilku. Baiklah, sekarang biar aku mengajarimu. Aku akan menjadi penjahatnya. Saudara-saudara, dia melihat mobilnya dengan sakit hati, sekarang benar-benar busuk. Ini semua uang, melihat ini. Li Ji dan teman-temannya sangat ketakutan hingga mereka berkeringat dingin. Li Su berdiri di depan Xiao Yang dengan ekspresi benar di wajahnya. Xiao Yang, yuk pergi dulu. Setelah mendengar ini, bahkan seorang pengecut seperti Li Ji pun tidak bisa menerimanya. Dan dia berteriak sekuat tenaga, Li Su, siapa yang kau remehkan? Ini hanya perkelahian, aku tidak pernah menjadi pengecut. Dia adalah orang yang melindungi mundurnya Xiao Yang di bawah tekanan yang sangat besar. Dalam situasi ini, tidak ada yang dia takuti. Xiao Yang mendorong mereka mundur dan berkata, baiklah, jika ini perkelahian, kalian tidak perlu bersaing denganku. Mundur saja, hanya ada beberapa dari kita. Aku bisa melakukannya. Xiao Yang mengepalkan tinjunya, menimbulkan suara berderak. Bab 533 mundur, aku akan mulai pamer. Bab 533 mundur, aku akan mulai pamer. Wajah Sok Xiao Yang juga membuat beberapa orang di asrama ketakutan. Harus kuakui, temperamen Xiao Yang dipadukan dengan wajahnya yang polos benar-benar membuatnya tampak seperti seorang ahli seni bela diri. Xiao tua menjauh, aku akan mulai pamer. Xiao Yang tersenyum. Berhenti berpura-pura, bisakah kau mengalahkan tongkat di tanganku? Melihat ini, orang-orang itu tidak bisa menahan tawa. Lalu mereka mengulurkan tangan memegang baton. Anak ini benar-benar pandai berpura-pura. Beberapa wajah orang penuh dengan sarkasme, tapi detik berikutnya. Beberapa orang tidak bisa tertawa lagi. Tubuh Xiao Yang bergerak sedikit dan kemudian terdengar suara keras. Kepala keamanan di depan terbang mundur seperti embusan angin. Terdengar jeritan dan ketika saya melihat lagi, sepertinya wajah kepala keamanan terinjak ke dalamnya.
Darah menyembur keluar dari hidungnya seketika, dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Tidak ada jejak kesombongannya sebelumnya. Xiao Yang tahu bahwa orang-orang ini tampaknya adalah para veteran. Ada lebih dari selusin dari mereka pada satu waktu dan mereka memegang pentungan. Mereka mungkin sudah melakukan hal semacam ini berkali-kali jadi dia tidak menahan diri. Pukulan ini cukup untuk mematahkan hidung lawan. Semua orang terpana. Sebelum dia bisa bereaksi, kepalanya dipukul dan terbang. Pukuli dia sampai mati. Pemimpin itu menahan rasa sakit yang parah dan berteriak histeris dengan sedikit air mata di suaranya. Segera, tongkat itu melesat melewati Xiao Yang tidak terburu-buru. Dia hanya menenangkan tubuhnya sedikit dan mundur selangkah. Jadi tongkat orang-orang ini meleset dan ini belum berakhir. Segera setelah tongkat itu meleset, Xiao Yang meraih tongkat itu dan menariknya ke depannya. Dalam sekejap semua orang ini beserta tongkatnya bergegas menuju Xiao Yang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yang begitu kuat sampai-sampai dia bahkan tidak bisa menjaga tubuhnya tetap stabil. Orang-orang ini terlihat kuat tetapi sebenarnya, dalam pandangan Xiao Yang, mereka hanyalah sekelompok orang biasa. Bang bang bang. Hanya beberapa suara teredam. Segera, beberapa orang ditarik oleh Xiao Yang dan terbang keluar sedetik kemudian. Dalam sekejap beberapa tendangan mendarat di tubuhnya setelah serangkaian tendangan, dia jatuh ke tanah sambil memegangi dadanya kesakitan. Terdengar beberapa suara dentang Xiao Yang melemparkan tongkat itu ke tanah. Dua gerakan ini saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang yang hadir. Para penjaga keamanan yang tersisa tercengang. Mereka terbiasa diintimidasi oleh minoritas. Dan sekarang, Xiao Yang masih berdiri di sana dengan selamat sementara orang-orangnya sendiri terbaring di tanah meratap. Baru 2 ronde dan mereka bahkan belum menyentuh ujung pakaian seseorang dan mereka hampir musnah. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya jadi tidak ada satupun dari mereka yang berani maju dan hanya bisa melototi Xiao Yang. Tapi bagi Xiao Yang ini hanyalah hal biasa. Sangat mudah untuk mengalahkan orang-orang biasa ini. Lagi pula, aku sudah beberapa kali ke rumah sakit dan aku dianggap petarung yang baik. Tentu saja Xiao Yang menahan diri, kalau tidak dia akan membunuh pria itu dengan pukulan ini. Setiap pukulan terlihat ganas, tetapi tidak akan merenggut nyawa orang-orang ini. Tempat-tempat di mana mereka dipukul adalah semua tempat di mana satu pukulan akan membuat orang itu jatuh. Semua orang yang terkena serangan itu tidak akan bisa melawan karena rasa sakitnya. Saat ini, pria dengan hidung patah itu tidak berani mengeluarkan suara lagi. Dia hanya menggunakan sesuatu untuk menghalangi darah yang keluar dari hidungnya dan bernapas dengan berat. Dan mereka yang ditendang bahkan tidak bisa berdiri. Tongkat yang tidak layak disebut menurut pendapat Xiao Yang. Seluruh proses terjadi hanya dalam sesaat dan Li Ji dan yang lainnya di belakangnya sudah terpana. Brengsek. Xiao tua benar-benar seorang ahli. Mereka awalnya berpikir bahwa Xiao Yang hanya berpura-pura keren. Tapi siapa yang tahu bahwa ini akan menyadarkan mereka dan mereka memandang Xiao Yang seolah-olah dia adalah monster. Sangat tersembunyi. Harus dikatakan bahwa Xiao Yang saat ini seperti kunang-kunang yang bersinar di malam hari, mempesona. Xiao Yang tidak perlu terus berpura-pura. Dia hanya tertawa dan berkata, sungguh lelucon, jangan kalahkan orang-orang yang kekurangan ginjal ini, datang dan kalahkan mereka. Namun sebaiknya jangan kecanduan perkelahian. Dia mengepalkan tinjunya dan berjalan menuju pria itu dan Liang Yu. Keduanya sudah terpana ketika melihat adegan ini. Ketika dia melihat Xiao Yang datang, dia tanpa sadar ingin berbalik dan melarikan diri. Tetapi pada saat ini, kakiku gemetar dan aku menemukan bahwa aku tidak bisa menggerakkan kaki atau berlari. Liang Yu juga memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya dan menatap Xiao Yang dengan gemetar. Ternyata legenda kampus itu benar, Xiao Yang benar-benar bisa melawan 10 orang sekaligus. Dulu dia memperlakukan berita kampus ini sebagai gosip, hanya mendengarkannya tidak ada yang akan menganggapnya serius. Tapi sekarang dia tahu bahwa rumor tentang Xiao Yang di sekolah itu benar. Mengapa tidak memanggil lebih banyak orang? Xiao Yang menatap pria itu dan berkata sambil tersenyum. Pria itu sudah ketakutan, meskipun masih ada beberapa orang yang belum naik. Mereka harus berani naik sekarang. Pria itu berlutut di tanah dan berkata, Tuan, ampuni hidup saya. Kamu terlalu banyak menonton drama TV, kan? Xiao Yang menamparnya dengan sekali sentakan. Wajah pria itu memerah karena kesakitan, tetapi dia hanya bisa menatap Xiao Yang sambil tersenyum. Oke. Sekarang mari kita lanjutkan berbicara tentang apa yang terjadi barusan, Xiao Yang berkata sambil tersenyum. Saat ini, Li Su juga datang. Pada titik ini, Li Su telah sepenuhnya melihat melalui wajah asli Liang Yu. Hanya seorang wanita bayaran, dia tidak lagi memiliki apapun untuk dinostalgia. Dan dia terlalu malas untuk peduli tentang pria yang menipunya. Melihat segala sesuatu di tempat kejadian, Li Su merasa sulit membayangkan bahwa dia telah melakukan ini. Aku benar-benar melakukannya untuk seorang wanita. Dia menghela napas panjang dan menatap Liang Yu. Tapi pada saat ini, Liang Yu sama sekali tidak menyesal. Dan menatap langsung ke Li Su. Kenapa, Li Su? Apakah kamu bahkan berani memukulku? Dia mengerti Li Su dan tahu karakter Li Su. Saya pikir dia akan tetap jujur, tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi di detik berikutnya dengan jentikan jari. Li Su benar-benar mengambil tindakan, sebuah tamparan mendarat langsung di wajah Liang Yu. Dia sangat kecewa dengan Liang Yu, bahkan merasa seharusnya dia tidak membuat keributan sebesar itu. Itu tidak sepadan hanya untuk Liang Yu. Xiao tua, biarkan saja. Li Su menghela napas. Xiao Yang mengangguk. Bagaimanapun, ini adalah urusan Li Su. Meskipun aku telah memaksa diri untuk terlibat, dia tetap memiliki keputusan akhir tentang apa yang harus dilakukan. Beberapa orang hendak pergi, tetapi siapa sangka suara Liang Yu akan terdengar detik berikutnya.
Dia seperti orang gila saat itu dan tiba-tiba mulai mengutuk Li Suyu, kau sampah. Apa kau pikir kau laki-laki hanya karena kau mengalahkanku? Apa kau tidak tahu siapa dirimu? Ini konyol, kau benar-benar pecundang. Apa yang sudah kau lakukan selama 2 bulan kita bersama? Aku sudah menyia-nyiakan masa mudaku untukmu, tetapi kamu tidak mampu membeli apapun dan kamu tidak bisa melakukan apa. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kulihat darimu sejak awal. Bahkan tas atau riasan pun kamu tidak mampu beli. Ajak aku makan hotpot pedas seharga $6 dan belikan aku kosmetik dari warung pinggir jalan. Kamu tidak berguna bahkan sekarang pun kamu masih bergantung pada Xiao Yang untuk keluar untukmu. Apa kamu tidak mengerti sekarang di dunia ini uang adalah segalanya? Yang salah bukan aku tetapi kenapa kamu berkencan dengan pacar jika kamu tidak punya uang. Lihatlah gadis-gadis zaman sekarang yang lebih memilih menangis di dalam BMW daripada tertawa di atas sepeda. Begitu Liang Yu selesai berbicara, Li Su berdiri di sana dengan linglung. Dia menghela napas dan tersenyum pahit. Uang adalah segalanya. Benar kan? Kamu lebih memilih menangis di dalam BMW kan? Tidak ada yang menjawabnya, dia menatap Xiao Yang, Xiao tua, bantu aku. Dia tahu bahwa Xiao Yang punya mobil sport keren. Dan dia ingin melihat apakah wanita ini akan menangis atau tertawa jika dia mengendarai mobil Xiao Yang. Xiao Yang bahkan tidak memikirkannya dan mengangguk, oke. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim alamat secara langsung. Bab 534 apa kartu yang menghadap ke atas? Oke, kalau begitu jangan pergi. Xiao Yang berbalik. Aku melihat bahwa pria itu sudah gemetar, berpikir bahwa Xiao Yang ingin melakukan sesuatu yang lain. Pada saat ini, Li Su perlahan melangkah maju. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Liang Yu mengira Li Su akan menyerang lagi. Jadi dia langsung menjadi lesu tidak lagi terlihat seperti wanita cerewet. Xiao Yang tersenyum dan berkata kami adalah pria kami tidak berkelahi. Para penjaga keamanan yang baru saja merangkak dari tanah melirik Xiao Yang dan berkata. Oke, kau memang hebat dan kau yang menentukan segalanya. Sebenarnya. Awalnya aku bersamamu karena aku benar-benar berpikir kau sangat polos. Tapi aku tidak menyangka bahwa aku salah. Li Su berbicara perlahan, kamu merasa kamu tidak salah karena ini adalah kenyataan. Tetapi aku pikir kamu benar-benar salah jika kamu menjual dirimu hanya untuk keinginan egois dan hal-hal duniawi yang disebut-sebut. Lalu apa perbedaan antara kamu dan binatang? Sebelum ini, aku pikir aku sangat mencintaimu sampai aku tidak sanggup kehilanganmu. Tetapi sekarang aku menyadari bahwa kehilanganmu bukanlah hal yang menyedihkan. Malah, itu membuatku bahagia. Aku senang aku tidak terus-menerus terpaku padamu. Kalau dipikir-pikir, apa yang dikatakan Li Ji benar. Jika nanti aku tahu kamu selingkuh dariku, aku akan sangat malu sampai tidak tahu itu anak siapa. Lebih baik tahu sekarang. Liang Yuyu pasti akan menyesali hal-hal buruk yang kamu lakukan. Aku bersumpah. Li Su berkata dengan teliti, ekspresinya terlihat sangat serius. Inilah artinya menjadi orang jujur. Dibandingkan sebelumnya ketika dia selalu dengan santai membantu teman sekamarnya dengan hal-hal kecil dan bersedia bekerja keras tanpa mengeluh. Dia sekarang menjadi jauh lebih dewasa. Terkadang pria mungkin perlu melewati beberapa hal sebelum mereka bisa tumbuh. Li Su dipenuhi dengan emosi, berpikir bahwa dia telah berpikir cinta terlalu sederhana. Mungkin ada cinta sejernih air mata air di dunia ini, tetapi itu jelas bukan milikku. Liang Yu menatap Li Su dan ekspresinya tiba-tiba menjadi tumpul dan bingung. Dia belum pernah melihat Li Su seperti ini. Dia harus mengatakan bahwa Li Su saat ini penuh dengan jiwa muda. Tetapi ekspresinya jauh lebih tenang. Dia sepertinya telah benar-benar kehilangan kesabarannya dan mengatakan sesuatu yang sepertinya adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Dalam sekejap dia merasa bahwa dia sepertinya telah mempercayai kata-kata Li Su untuk sesaat. Seolah-olah dia akan menyesalinya di masa depan. Tapi segera, dia mengesampingkan pikiran seperti itu. Bagaimana mungkin? Dia telah melihat penampilan pengecut Li Su berkali-kali. Singkatnya, dia adalah orang yang jujur, tetapi terus terang saja. Dia hanyalah sebuah alat. Bagaimana mungkin pria seperti ini membuatku menyesal saat itu embusan angin bertiup. Raungan itu semakin dekat dan di malam yang sunyi suara itu sangat keras. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk melihat ke kejauhan tetapi menemukan bahwa tidak ada apapun untuk dilihat. Sampai angin bertiup dari atas kepala beberapa orang tidak bisa tidak melihat ke atas detik berikutnya. Semua orang terkejut dengan pemandangan ini. Saya melihat lampu terang terbang menuju sisi ini di langit gelap. Mereka benar-benar terbang karena mereka semua terbang di langit. Apa itu? Kamu sangat bodoh, bahkan tidak bisa mengenali helikopter. Para penjaga keamanan termasuk pria itu, semua menatap ke langit dengan mata terbuka lebar. Ada helikopter terbang satu demi satu, itu sangat mengejutkan. Bisakah helikopter terbang seperti ini di kota pada malam hari? Bagaimana aku tahu? Semua orang menelan ludah mereka. Ini benar-benar pemandangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sepertinya aku mengenalinya. Itu helikopter mewah pesanan khusus keluarga Qin. Kudengar harganya ratusan juta, ratusan juta. Liang Yu tertegun. Dalam sekejap, matanya dipenuhi dengan warna-warna cemerlang. Dia berharap pemilik helikopter itu ada di sini saat ini. Dan kemudian mengulurkan tangan untuk menariknya ke pesawat untuk menikmati pemandangan malam Jiangdu yang paling indah. Dan bukan hanya satu helikopter, tetapi 4, yang membuat orang pusing. Nilai total mobil-mobil ini saja melebihi 1 miliar yuan. Begitu sedikit orang yang bisa menahannya, dan Li Ji dan yang lainnya sedikit takut. Dan menatap Xiao yang dengan linglung sejenak. Liang Yu sepertinya memikirkan sesuatu pada saat ini. Dan diam-diam mengambil langkah menjauh dari pria BMW seolah-olah dia ingin memutuskan hubungannya dengannya.
Melihat adegan ini di mata semua orang, Li Su tidak bisa menahan cibiran wanita ini benar-benar tidak ada harapan. Aku benar-benar punya delusi mencoba membujuknya. Sungguh mimpi yang muluk-muluk. Pada saat ini, helikopter terdepan melayang tepat di atas kerumunan. Kemudian tangga tali dijatuhkan, dan seorang pilot dengan pakaian terbang meluncur langsung dari atas. Dia pertama melirik semua orang dan setelah mendapatkan petunjuk, dia menghampiri Li Su, Tuan Li. Orang-orang yang datang berasal dari keluarga Qin dan helikopter ini juga dipanggil oleh Xiao Yang. Jauh sebelum helikopter itu diangkut ke Jiangdu, Xiao Yang sudah akrab dengan orang-orang di bandara keluarga Qin. Lagi pula, kadang-kadang dia perlu menggunakan pesawat, dan akan lebih mudah untuk dapat menghubungi orang secara langsung. Kali ini, tentu saja perintah Xiao Yang untuk memanggil helikopter ini agar Li Su bisa pamer. Mungkin pria jujur ini, Li Su, akan sedikit berkembang di masa depan. Terkadang orang tidak boleh terlalu jujur. Orang-orang seperti Li Su, yang memiliki kepribadian people pleasing, bekerja keras dan melakukan banyak hal yang tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak apa-apa menjadi saudara dengan orang-orang seperti saya, tetapi terkadang orang dengan kepribadian seperti itu pasti akan dibully ketika mereka pergi ke masyarakat. Kamu harus tahu bahwa kedua belah pihak yang saling mencintai harus setara. Dengan kepribadiannya, dia ditakdirkan untuk menderita semua ini ketika dia bertemu wanita seperti Liang Yu. Pesawat Merlite telah tiba. Kami telah memberitahu pengendali lalu lintas udara. Kamu bisa terbang sesukamu malam ini. Pihak lain memiliki sikap yang baik dan selalu menundukkan kepalanya. Li Su juga menyadari bahwa ini bukanlah orang lain yang dia panggil, melainkan dirinya sendiri. Secercah kepercayaan diri tiba-tiba muncul di wajahnya dan dia tersenyum. Oke, mari kita terbang ke kota Jiangling malam ini. Meskipun dia berkata begitu, telapak tangan Li Su berkeringat. Dia tidak pernah menyangka Xiao Yang akan membuat pertunjukan sebesar itu. Awalnya, dia hanya ingin Xiao Yang mencari mobil untuk datang, sehingga dia bisa pamer dan membuat wanita ini menyesalinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yang akan memanggil helikopter secara langsung. Dan memanggil beberapa sekaligus. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di Jiangdu. Begitu kata-kata itu keluar, Liang Yu membeku di tempat dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apakah pesawat ini milik Li Su? Pilot barusan bernama Li Su. Tuan Li, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kehidupan sehari-hari Li Su sama seperti namanya. Dia berpakaian sederhana dan ketika dia keluar, dia terlihat seperti anak laki-laki dari desa. Bagaimana dia bisa mampu membeli pesawat ini? Dia memikirkannya dan tiba-tiba tersenyum. Aku mengerti, Li Suyu menyewa semua pesawat ini, kan? Oke, kamu bahkan bisa menyewa pesawat. Kamu benar-benar hebat. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan ini, mengapa kamu mengajakku makan hotpot pedas seharga beberapa dolar? Orang lain tidak mengerti kamu, tapi aku lebih mengerti kamu. Berpura-pura di depanku, apa kamu pikir aku bodoh? Kamu hanya membuatku berpikir kamu lebih bodoh lagi. Kamu mempermalukan dirimu sendiri dengan berpura-pura gemuk. Setelah dia selesai berbicara, Li Su tidak bisa menahan senyum pahit. Apakah sudah ketahuan? Dia menarik napas dalam-dalam. Bab 535 sewakan satu untukku. Dia melakukan ini untuk menjaga harga dirinya dan juga untuk membuat Liang Yu kesal. Tapi aku tidak menyangka bahwa aku gagal dalam kepura-puraanku dan sepertinya aku kehilangan harga diri dan muka pada saat yang sama. Pria BMW itu tiba-tiba tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian itu. Dan tertawa, aku bertanya-tanya siapa di Jiangdu yang memiliki nama besar seperti itu. Ternyata pesawatnya disewa. Wah, kau benar-benar bertekad untuk terus berpura-pura. Aku benar-benar menyerah. Jika kau tidak punya kemampuan, jangan berpura-pura. Begitu kata-kata itu terucap, dengan sekejap, suara itu memecah kesunyian malam. Pria BMW itu menutupi wajahnya dan berdiri di sana dengan bingung. Pilot itu menarik tangannya, menatap Liang Yuan, dan mengangkat tangannya. Sebelum Liang Yu bisa bereaksi, sedetik kemudian sebuah tamparan mengenai wajahnya. Aku tidak tahu kalian berdua siapa, tetapi bukankah kalian terlalu mengabaikan batasan kalian sendiri? Apa kau melihat dengan jelas? Ini adalah helikopter keluarga Qin. Apakah ada di antara kalian yang pernah mendengar bahwa helikopter keluarga Qin bisa disewakan? Keluarga Qin kami membeli dan menjual helikopter, tetapi kami tidak pernah menyewakan helikopter kepada orang lain. Sejujurnya, helikopter ini semuanya dimiliki oleh Tuan Muda Li. Dan keluarga Qin kami bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengoperasiannya. Beraninya seekor katak di dalam sumur berbicara dengan begitu arogannya, sewakan satu untuk saya lihat. Pilot itu adalah mantan pilot militer, dia kuat dan tegap. Dan berbicara dengan suara yang tegas setelah menerima dua tamparan itu. Kedua pria itu merasakan telinga mereka berdenging, jadi mereka tidak berani membalas. Tuan Li, maafkan saya, ini seharusnya bukan temanmu. Tidak, sudut mulut Li Su sedikit terangkat, aku harus mengatakan itu terasa sangat baik. Pada saat ini, Liang Yu menutupi wajahnya yang telah dipukul 3 kali berturut-turut dengan ketidakpercayaan di matanya. Sampai sekarang dia masih tidak percaya bahwa Li Su adalah generasi kedua yang kaya. Namun, pemandangan di depan mata saya benar-benar tidak dapat dijelaskan. Ada beberapa helikopter dan itu adalah helikopter pribadi yang mewah. Seperti yang dikatakan pihak lain, helikopter ini tidak tersedia untuk disewa. Selain itu, saat itu tengah malam, bagaimana mungkin Li Su bisa menyewa begitu banyak helikopter dalam waktu sesingkat itu? Jika dia benar-benar bisa menyewanya, membutuhkan sedikit keterampilan untuk sesaat. Liang Yu sedikit bingung. Mungkinkah aku benar-benar salah? Apakah Li Su benar-benar generasi kedua yang kaya? Dia sangat terkejut hingga tidak bisa menerima kenyataan ini sejenak. Sial, tetapi mungkinkah semua yang ditampilkan di TV itu nyata? Pangeran yang berpura-pura menjadi katak ada tepat di sebelahku.
Tapi aku salah mengira dia sebagai katak bagaimana ini mungkin tapi faktanya ada tepat di depan kita. Pria BMW itu tercengang saat ini dan tidak berani berkata sepatah pun. Kalau dipikir-pikir memang benar juga bagaimana ini bisa disewa aku tidak bisa menyewa 4 helikopter bahkan jika aku adalah diriku sendiri. Saya tidak punya wajah maupun kemampuan. Helikopter ini bisa membeli beberapa BMW seperti milik saya. Liang Yu, menurutmu lebih baik menangis di BMW atau di helikopter? Oh, maaf, tidak ada kesempatan sekarang. Li Su menghela nafas dan menatap pilot. Ayo pergi. Pilot itu segera berdiri tegak. Ya, Tuan, mohon pindah ke alun-alun di seberang. Tidak nyaman untuk mendarat di sini. Li Su dan teman-temannya melirik pria BMW dan Liang Yu dengan jijik. Lalu berbalik dan berjalan menuju alun-alun tidak jauh dari sana. Kali ini, Li Su tidak mengatakan apa-apa lagi. Liang Yu benar-benar terpana. Dia tidak pernah menyangka bahwa kodok seperti Li Su tiba-tiba bisa berubah menjadi pangeran menawan. Dulu, dia hanya menganggap Li Su adalah seorang pengecut dan sampah yang tidak berguna. Tapi sekarang, di matanya, Li Su tampak dikelilingi oleh cahaya yang cemerlang. Karakter yang sebelumnya dianggap pengecut tiba-tiba digambarkan sebagai sederhana dan konotatif. Dia merasa bahwa ketiga pandangannya telah disegarkan dan dia tercengang. Dia telah berselingkuh dari Li Subut, siapa yang menyangka bahwa pria ini sebenarnya adalah generasi kedua kaya yang tersembunyi. Dia masih tidak begitu mempercayainya jadi dia berlari maju dengan cepat. Di kejauhan Li Su mengikuti pilot ke helikopter pintu palka terbuka menampakkan bagian dalam dibandingkan dengan BMW. Helikopter ini 100 kali lebih indah dari apapun Li Su. Liang Yu buru-buru mengejarnya. Li Su melirik Li Su, saya benar-benar salah, saya seharusnya tidak mengkhianati Anda. Saya ditipu, tolong maafkan saya, mari kita kembali seperti dulu. Li Su menggelengkan kepalanya hanya melirik Liang Yuan dan berkata dengan lembut, mari kita pergi, pesawat lepas landas. Raungan itu menyebar ke sekeliling dan Liang Yu hanya merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Li Su yang jujur sebenarnya adalah generasi kedua yang kaya. Melihat helikopter terbang menjauh di kejauhan, dia jatuh ke tanah. Tetapi tidak ada yang membantunya berdiri. Dia menangis dan sangat sedih. Di sisi lain, pria BMW itu mengabaikan Liang Yu. Dia merasa sakit kepala ketika melihat mobil yang baru dibelinya kini menjadi rongsokan. Satpam menghampiri pria BMW itu dan berkata, manajer biaya pengobatan kami. Kalian semua hanya sekumpulan orang-orang tidak berguna. Sialan, kalian bahkan tidak bisa mengalahkan satu orang pun, dan kalian masih meminta biaya pengobatan padaku. Aku akan memecat kalian semua ketika aku kembali, begitu kata-kata itu terucap. Penjaga keamanan itu menatapnya, ucapkan sekali lagi. Aku, sialan Don, mengira kau hebat sekali. Kau hanyalah seorang manajer keuangan kecil-kecilan. Departemen keamanan kami sama sekali tidak berada di bawah yurisdiksi Anda. Kamu pikir kamu siapa? Lihat orang lain berani sekali kamu bersikap kasar tadi satpam itu. Kamu hanya punya satu pilihan sekarang. Bayar biaya pengobatan kepada saudara-saudara atau aku akan memberitahu istri dan anak-anakmu tentang perselingkuhanmu. Oh ya, tentu saja mobilnya dalam kondisi seperti itu mungkin istrimu ingin mengusirmu dari rumah. Beberapa penjaga keamanan begitu saja menyerah dan mencibir, mereka dipukuli oleh Xiao yang jadi mereka dipukuli. Lagi pula, kamu yang meminta kami datang ke sini untuk memprovokasi dia. Sekarang bahkan jika kita tidak berbicara tentang kerja keras, setidaknya Anda harus membayar biaya pengobatan. Jangan berpikir bahwa Anda begitu hebat hanya karena Anda adalah seorang manajer bodoh. Anda bukan ahli bela diri seperti tadi. Tidak mudah bagi kami bersaudara untuk mengalahkanmu. Pria BMW itu langsung merasa terintimidasi dan bertanya dengan cepat, berapa yang kamu mau? 5.000 per orang, kepala kami 10.000. Hidung kami patah, siapa tahu berapa jahitan yang kami butuhkan besok, bukan kamu merampok uang. Pria BMW itu melihat sekilas dan melihat ada selusin orang. Masing-masing dengan 5.000 yuan dan pemimpinnya dengan 10.000 yuan yang berarti total 70.000 atau 80.000 yuan. Gaji saya hanya lebih dari 10.000. Anda boleh menolak untuk membayar, tetapi kemudian ikutlah ke rumah sakit bersama kami. Saat dia mengatakan ini, satpam mengangkat tongkatnya, aku beri. Pria BMW itu berbicara berulang kali. Saat ini, Liang Yu sudah kembali dengan lemas. Setelah mendengar apa yang dikatakan beberapa orang, Liang Yu langsung ambruk. Kamu punya istri dan anak. Pria BMW itu bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tetapi dengan cepat mentransfer uang ke petugas keamanan sambil bergumam, semuanya sudah beres, mobilnya hilang, uangnya hilang. Istriku harus menceraikanku. Ketika Liang Yu melihat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Bukan saja kau membuang Li Su, suamimu yang kaya. Tapi sekarang kamu memberitahuku bahwa pria yang mengendarai mobil mewah dan akhirnya kamu bisa bergaul dengannya ternyata sudah menikah. Dia mengguncang pria BMW itu untuk meminta penjelasan, tetapi sedetik kemudian, pria BMW itu menamparkan wajah Liang Yu. Dasar pembawa sial, pergi dari sini. Jika bukan karenamu, apakah mobilku akan hancur, orang-orangku dipukuli, dan uangku hilang? Liang Yu menatap pria BMW itu dengan takjub. Tetapi pria BMW itu mengeluarkan ponselnya dan menelepon seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Istri, aku masih bekerja lembur. Bab 536, kebahagiaan orang kaya. Baru setelah Liang Yu menjadi satu-satunya yang tersisa di trotoar, dia menyadari bahwa apa yang selama ini dia tunggu hanyalah mimpi. Tidak ada yang peduli padanya.
Termasuk pria BMW yang mengira dia adalah menantu kaya, tetapi ternyata sudah memiliki istri dan anak-anak. Hanya satu panggilan dari istrinya, dan dia meninggalkan seorang gadis sendirian di jalan. Ternyata ditinggalkan itu seperti ini. Di sisi lain, di helikopter, wuhu, keren, beberapa orang di asrama meneriakkan itu adalah Lisu. Dan suasana hati mereka membaik drastis. Sial, inilah rasanya naik helikopter. Kupikir aku tidak akan pernah bisa naik kendaraan mewah seperti ini seumur hidupku. Li Ji tertawa riang dan melihat ke bawah seolah-olah semuanya ada di bawah kakinya. Wanita seperti Liang Yu tidak pantas untuk kesedihanmu, oh kaya. Xiao yang menepuk bahu Lisu, semangat dan sambutlah hidup baru. Xiao yang dengan cekatan mengeluarkan beberapa botol minuman dingin dari lemari rahasia terdekat dan menyerahkannya kepada beberapa orang. Ayo sadar, detik ini beberapa orang akhirnya bereaksi, oh sial. Mungkinkah Xiao yang menelepon tempat ini? Meskipun mereka sudah mempersiapkan diri secara mental, mereka masih dipenuhi dengan keterkejutan saat ini. Sama seperti yang mereka duga sebelumnya, Xiao yang memang generasi kedua yang kaya. Yang paling penting adalah dia bukan generasi kedua kaya biasa. Generasi kedua kaya biasa tidak bisa memanggil begitu banyak helikopter. Ada satu di tengah dan tiga lainnya mengawalnya dari semua sisi yang merupakan pengaturan yang sangat mengesankan. Xiao tua, apakah semua pesawat ini benar-benar milikmu? Li Ji bertanya dengan kaget. Xiao yang juga sedikit tidak berdaya. Bagaimana dia bisa menjelaskan dirinya sekarang? Namun, tidak apa-apa jika saudara-saudaranya tahu bahwa dia kaya. Ngomong-ngomong, saudara-saudara ini bukanlah tipe orang yang akan mencari muka dengan orang lain, kurasa begitu. Apa maksudmu dengan hitung, ya ampun, kenapa pesawat di sebelahnya berwarna merah muda? Semua orang tertawa. Yang itu milik orang lain. Ya, yang satu yang sedang kita duduki ini milikku, dan yang di sana milik Lin Qiwei, kata Xiao yang dengan santai. Beberapa orang tertegun, ternyata mobil Kolonel Lin seperti ini. Ini benar-benar terlalu ekstrim. Tidak heran Xiao yang gagal memenangkan hatinya meskipun telah menyatakan cintanya kepadanya 99 kali sebelumnya. Karena dia adalah Phoenix sungguhan dan sekarang Xiao Yang dan Lin Qiyu bisa bersama. Kurasa latar belakang keluarga mereka tidak biasa, saudara. Kita akan pergi kemana sekarang? Mereka mengobrol sebentar untungnya. Otak neurotik Li Ji tidak peduli apakah Xiao Yang kaya atau miskin. Dia selalu mengobrol dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Orang-orang lain tidak memandangnya dengan aneh. Harus dikatakan bahwa teman sekamar Xiao Yang cukup normal. Mereka tidak akan menjilat Xiao Yang hanya karena dia kaya. Dia juga tidak menyukai perasaan itu. Oke, mari kita cari tempat untuk tidur. Lagi pula, kita sudah banyak minum hari ini, kata Xiao Yang sambil tersenyum. Kalau begitu, Tuan Xiao, apakah kita akan kembali ke rumahmu sekarang? Tanya pilot. Lupakan saja. Jiang Yan sedang di rumah, dan Xiao Yang tidak ingin pulang dalam keadaan mabuk dengan orang-orang ini. Kalau begitu, biar saya atur tempat untukmu, kata pilot itu lagi. Nona Qin punya tempat tinggal di sini, tapi saya sudah lama tidak ke sana. Nona Qin sudah menginstruksikan bahwa jika nyaman, Tuan Xiao Hei bisa tinggal di sana untuk sementara waktu. Qin Ruoxi juga punya rumah di sini, Xiao Yang bertanya dengan sedikit terkejut. Tempat ini masih agak jauh dari Kyoto. Dan aku tidak tahu kenapa dia membeli rumah di sini. Namun, adalah hal yang normal bagi keluarga kaya untuk memiliki beberapa rumah. Kalau begitu, ayo kita pergi ke sana. Oke, tempat itu tidak jauh. Kita akan sampai di sana dalam beberapa menit. Nona Qin di sisi ini, Li Ji berkedip dan menatap Xiao Yang. Teman yang baik. Xiao Yang, kamu tidak sedang dipelihara oleh wanita kaya, kan? Sulit untuk dikatakan. Lagi pula, Xiao Yang sangat tampan. Kamu tidak bisa bicara omong kosong seperti itu, Xiao Yang langsung membantahnya. Jika saya harus mendukung seseorang, maka saya harus menjadi orang yang mendukungnya, katanya sambil tersenyum. Saya memberi Qin Ruoxi 40 miliar yuan, jadi apakah itu bisa dianggap sebagai mendukungnya? Lagi pula, saya bahkan tidak meminta imbalan apapun. Yah, untuk waktu di hotel itu. Itu murni biaya medis CK Kashik ya punya uang. Ya, sekarang aku mengerti kenapa Xiao Yang bisa memenangkan hati Kolonel Lin dan siaran langsung dengan bintang besar seperti Wan Qian dan Zhang Xin. Tidak hanya dia memiliki perangkat keras yang bagus, tetapi dia juga memiliki dompet yang tebal. Beberapa orang bercanda. Baiklah, berhenti memujiku. Apa kau pikir aku benar-benar bahagia? Xiao Yang menghela napas. Kalian benar-benar tidak tahu. Pinggang tuaku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika bukan karena sistem, kebanyakan orang sudah terkuras habis sekarang. Cukup, oke, kami mengerti. Kebahagiaan teman-teman kita berada di luar imajinasi kita. Beberapa orang berkata serempak. Suasananya cukup bagus dan kami hanya mengobrol seperti teman lama. Saat ini, helikopter juga terbang ke sebuah rumah besar. Tuan Xiao, kita sudah sampai. Pilot mengingatkan, ada 4 pesawat secara total. Yang semuanya mendarat dengan mantap di landasan. Beberapa orang sudah melihat seluruh rumah besar dari langit. Dan ukurannya sangat mencengangkan. Xiao yang awalnya mengira itu hanya sebuah villa paling banyak. Tapi siapa yang tahu bahwa Qin Ruoxi sebenarnya memiliki sebuah rumah besar. Rumah besar itu sangat luas dan bahkan memiliki jalan beraspal dan apron yang dapat menampung 6 atau 7 pesawat. Selain itu, ada kolam renang seluas 200 meter persegi, taman seluas hampir 1000 meter persegi, dan beberapa villa kecil.
Tidak ada orang lain di sini. Tidak ada keraguan bahwa seluruh rumah besar ini milik Qin Ruoxi. Bukan kawasan perumahan mewah, sial, sekarang aku mengerti kebahagiaan orang kaya. Li Ji dan teman-temannya turun dari planet, melihat sekilas dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjas hitam menghampiri dan berkata, "Halo, Tuan Xiao. Saya adalah pengurus rumah besar, jika Anda membutuhkan sesuatu, katakan saja kepada saya." Xiao yang belum pernah mengalami kehidupan seperti ini. Jadi dia harus berbicara lebih dulu, siapkan kamar untuk kami dulu. Kamar sudah disiapkan sejak lama, kami merapikan seluruh rumah setiap hari. Oke, Xiao yang mengangguk. Kepala pelayan memimpin jalan. Apakah Nona Qin sering datang ke rumah ini? Xiao yang tiba-tiba bertanya. Nona Qin baru datang beberapa hari yang lalu dan belum tinggal di sini sejak saat itu. Pengurus rumah tangga menjawab. Tidak pernah tinggal di sini. Ya, rumah ini dibeli dan direnovasi oleh Nona Qin baru sebulan yang lalu. Kepala pelayan itu sangat sopan, seperti di film-film. Xiao yang selalu berpikir bahwa film-film itu dilebih-lebihkan. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa semua ini benar. Mengapa dia membeli rumah besar seperti itu? Xiao yang menggelengkan kepalanya. Setelah mengatur kamar untuk beberapa orang, Xiao yang mandi untuk menghilangkan rasa lelahnya. Dan kemudian berbaring di kamar terbesar dan termewah di rumah besar itu. Kamarnya sangat besar. Tapi seseorang selalu merasa sedikit hampa. Xiao yang hanya melamun, tidak tahu bahwa pesawat mewah pribadi sudah mendarat dengan mantap di bandara pribadi keluarga Qin. Bab 537 Keputusan orang baik. Xiao yang sedang bermain dengan ponselnya saat ini. Dan pada saat ini ada ketukan di pintu. Xiao yang tidak punya pilihan selain mengenakan pakaiannya dan membuka pintu. Hanya untuk melihat Li Su dan teman-temannya. Ada apa? Cari sesuatu untuk dimakan. Agak sulit untuk tidur di rumah sebesar ini. Li Ji tidak sopan dan langsung menyatakan tujuannya. Xiao yang langsung tersenyum. Oke, aku pikir kalian sudah tidur. Bagaimana aku bisa tidur seperti ini? Ya Tuhan, aku mungkin hanya tinggal di rumah sebesar ini sekali seumur hidupku. Saya ingin pergi ke kolam renang di luar dan merasakan sensasi menjadi kaya. Akan lebih baik jika ada seorang pelayan cantik untuk membantu saya berganti pakaian renang. Kamu bermimpi, kamu ingin seorang pelayan cantik. Memang ada pelayan, itu hanya tergantung pada apakah kamu menginginkannya. Xiao yang berkata sambil tersenyum. Dalam perjalanan ke sini tadi ada para pelayan, terutama pelayan wanita. Namun para pelayan itu semuanya sudah tua dan di usia ini Li Ji dan teman-temannya mungkin harus memanggil mereka ibu. Oke, biar seseorang mengambil makanan. Xiao yang keluar. Ada seseorang yang menunggu di luar rumah. Xiao yang memesan langsung bawa beberapa makanan barbeque akan segera siap. Bawa beberapa anggur. Tidak ada lagi anggur merah, bawakan anggur putih biratola atau semacamnya. Oke Tuan Xiao. Setelah semua orang pergi untuk bersiap, mereka duduk dan mengobrol lagi. Mereka sudah minum cukup banyak sebelumnya, tetapi setelah apa yang terjadi barusan, mereka hampir sadar sekarang. Mereka sangat mabuk malam ini sehingga mereka masih ingin melakukan lebih banyak. Setelah mengobrol beberapa saat, Li Su menghela napas dan berkata dengan emosi, "Xiao tua, aku harus mengatakan, sungguh menyenangkan menjadi kaya. Lihatlah Liang Yu barusan, dia bahkan mengejarku. Aku tidak bisa menyangkal bahwa aku merasa sangat baik saat itu. Tetapi aku benar-benar mengenalinya. Kamu membantuku dengan semua ini. Hal-hal ini bukan milikku pada akhirnya. Apakah kamu ingin aku memberimu pesawat?" Xiao yang berkata sambil tersenyum, "Boleh, kamu bermimpi." Haha, beberapa orang tertawa terbahak-bahak. Li Su di sisi lain berkata dengan serius setelah tertawa, "Sebenarnya, saya selalu merasa bahwa selama hidup baik-baik saja, itu sudah cukup. Kehidupan yang biasa-biasa saja itu baik. Selama 2 tahun terakhir di perkuliahan, aku bermain dengan kalian dan membaca buku, tapi aku selalu berpikir itu sudah cukup baik. Tapi aku tidak menyadari sampai hari ini bahwa kamu bersedia menjadi biasa dan sederhana, tetapi orang lain tidak setuju. Pacarmu tidak setuju, keluargamu tidak setuju, dan bahkan aku sedikit tidak setuju. Pikirkan tentang ini, hal semacam ini mungkin tidak hanya terjadi padaku di masa depan, tetapi juga pada anakku, dan akan ada Liang Yu kedua dan ketiga. Lalu keluargamu bisa menghasilkan uang dengan menjual rumput. Ini akan menjadi padang rumput hijau yang luas, kata Li Ji sambil tersenyum. Pergi dari sini. Li Su tidak marah, dia hanya tersenyum dan meninju Li Ji. Kamu sebenarnya terlalu khawatir dalam situasi ini. Bahkan menjadi pertanyaan apakah ada yang bisa melahirkan seorang putra bersamamu. Li Ji terus menggoda. Semua orang sudah terbiasa dengan omelan Li Ji. Li Su melanjutkan, jadi kupikir mungkin aku tidak seharusnya terus menjadi begitu buruk. Xiao yang memiliki semua yang dia miliki sekarang dan itu tidak ada hubungannya dengan kita. Aku sebenarnya banyak berpikir di pesawat tadi, aku berbaring di tempat tidur membolak-balikan badan dan tidak bisa tertidur. Katakan padaku, kadang-kadang kita harus bekerja lebih keras. Xiao yang menatap Li Su dan mengangguk. Ya, kamu bisa berusaha keras. Xiao yang, aku tahu kamu membuka restoran Xing yang BBQ dan sekarang menjadi jaringan nasional. Kami bersaudara, aku tidak bisa dan tidak seharusnya mengatakan hal-hal ini, tetapi terkadang aku tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Aku tahu kemampuanku sendiri dan apa yang bisa kupelajari di sekolah juga sangat terbatas. Jika memungkinkan, aku ingin kamu membantuku. Pekerjaan paruh waktu yang kucari di luar pada dasarnya membayar lebih dari 1.500 atau 2.000 yuan sebulan, saya ingin menghasilkan lebih banyak. Anda tahu, terkadang orang biasa seperti saya mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari gunung itu sendiri seumur hidup kami.
Saya tahu kata-kata ini agak memalukan, tetapi saya harap Anda dapat memberi saya kesempatan untuk mencoba. Li Su menyimpan kata-kata ini untuk waktu yang lama sebelum mengucapkannya. Harus dikatakan bahwa dibutuhkan keberanian besar untuk mengucapkan kata-kata seperti itu pada kesempatan seperti itu. Bagaimanapun, mereka adalah saudara yang setara sebelumnya. Dan sekarang kata-kata Li Su setara dengan merendahkan dirinya ke tingkat meminta Xiao yang melakukan sesuatu untuknya. Kata-kata ini juga membuat Li Ji yang berdiri di samping merasa sedikit malu. Xiao yang tersenyum. Li Su, aku tahu siapa kamu bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Yang menunjukkan bahwa kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk membuktikan diri. Ini bukan tentang membuktikan diri, setidaknya aku tidak ingin menyerah sekarang. Meskipun kita bersaudara, apa yang menjadi milikmu adalah milikmu, bukan milikku. Sejujurnya, aku sedikit iri dan cemburu barusan. Tapi tidak lagi, semua itu telah menjadi motivasiku. Aku ingin bekerja keras. Belum lagi rumah sebesar itu, tapi setidaknya aku bisa membeli rumah dan mobil. Agar orang lain tidak perlu meremehkanku atau mengasihaniku. Li Su menghela napas panjang. Dia mengerti Xiao Yang. Dan tahu bahwa jika dia mengatakan beberapa hal, itu sangat mungkin akan menghancurkan hubungan antara saudara-saudara itu. Dan Xiao yang bahkan mungkin menolaknya karena menjadi seperti ini. Tetapi terkadang orang memang seperti ini, terutama mereka yang berasal dari keluarga seperti Li Su. Dia hampir bisa membayangkan akan jadi seperti apa dirinya setelah lulus karena dia tidak memiliki nilai atau kemampuan yang baik. Jika Anda lulus ujian pegawai negeri dan menjalani kehidupan biasa, Anda mungkin bisa menjadi kepala bagian ketika Anda sudah tua. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda bisa lulus ujian. Jika kamu gagal, kamu mungkin akan berakhir bergabung dengan sebuah perusahaan dan menjalani kehidupan biasa. Lintasan kehidupan dapat dibayangkan, dan itu adalah hal yang menakutkan. Ini juga akan mengikis kemauan orang. Kata-kata Li Su tidak membuat Xiao Yang marah. Dia berpikir sejenak dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Jika Anda bersikeras, saya bisa mengatur agar Anda bekerja di perusahaan dengan visi yang lebih baik. Tetapi Anda tidak akan dipromosikan karena hubungan kita. Anda harus menyadari hal ini. Saya tahu. Li Su mengangguk. Saya punya ide, saya ingin meminjam uang dari Anda, kata Li Su langsung. Saya sudah memikirkannya dengan matang. Aku tidak ingin melanjutkan belajar. Aku tidak akan terlalu banyak meminjam darimu. 30 atau 50 ribu sudah cukup. Sejujurnya, aku hanya punya beberapa ratus yuan sekarang. Aku ingin keluar dan mencoba peruntunganku meskipun aku gagal. Xiao Yang dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Li Su berkata sebanyak itu bukan karena dia ingin bergantung pada Xiao Yang untuk memasuki dunia kerja dan mendapatkan posisi dan gaji yang baik untuk mencari nafkah. Tetapi karena dia ingin meminjam uang untuk memulai bisnisnya sendiri. Coba pikirkan, belajar adalah masalah besar. Aku sudah memikirkannya. Li Su mengangguk. Oke, aku akan meminjamkannya padamu. Meminjam uang sangat mudah bagi Xiao Yang. Dia menepuk bahu Li Su dan berkata, di luar tidak sebaik di sekolah. Jika kamu benar-benar ingin mencoba peruntungan, hati-hatilah, setidaknya kamu harus mengubah temperamenmu dan berhenti menjadi orang baik. Saya mengerti. Li Su mengangguk. Saat ini, ada suara di luar pintu. Semua orang menoleh dan melihat sebuah helikopter perlahan turun dari langit dan mendarat di apron. Beberapa orang segera menoleh dan melihat seorang wanita dengan sosok sempurna dan pipi tanpa celah. Yang tampak seperti malaikat berjalan turun dari helikopter. Xiao Yang terpana. Qin Ruoxi. Bab 538. Aku ingin memiliki rumah bersamamu. Qin Ruoxi muncul di depan semua orang seperti seorang peri. Sepertinya dia berdandan khusus hari ini. Penampilan Qin Ruoxi aslinya sudah sangat luar biasa. Hampir menentang surga, dan setelah berdandan khusus ini, bahkan Xiao Yang sedikit terpana. Agak bertentangan dengan kehendak surga, mari kita jujur, mengenakan gaun panjang hitam, dia terlihat seperti angsa hitam. Dia tidak mengenakan cadar dan seluruh wajahnya terpapar udara. Tentu saja, ini juga disetujui oleh Xiao Yang. Sekarang banyak waktu telah berlalu dan dia jarang muncul di depan umum. Tentu saja dia masih harus menunjukkan wajahnya di pesta pribadi. Dan sekarang penampilannya telah kembali. Qin Ruoxi sendiri tidak ingin menyembunyikan kecantikannya. Biarkan orang-orang itu iri hati, cemburu, dan penuh kebencian, Qin Ruoxi berjalan mendekat seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitarnya. Dan hanya dengan tatapan, dia menghentikan para pengikut di belakangnya. Qin Ruoxi yang telah lama berkecimpung di dunia bisnis. Masih memiliki temperamen langka, seorang atasan yang membuat orang merasa bahwa ada sosok tingkat Dewi Es di depan mereka. Mengapa kamu di sini? Dia bertanya sebelum Qin Ruoxi menghampiri Xiao Yang. Bukankah kamu senang aku di sini? Qin Ruoxi jarang bertingkah seperti anak manja. Ini membuat Li Ji dan yang lainnya tercengang. Soalnya, sebelumnya, watak Qin Ruoxi adalah seorang presiden wanita yang mendominasi, seorang wanita cantik yang dingin. Dan tindakan genit kecantikan ini yang tiba-tiba begitu mempesona hingga membuat telinga orang-orang hampir hamil. Tidak juga, Xiao Yang tersenyum. Qin Ruoxi secara alami meraih tangan Xiao Yang dan menariknya untuk duduk. Kamu membawa teman-teman ke sini? Ya, mereka semua teman sekamar kuliahku. Itu hebat, aku bahkan tidak kuliah. Halo, saya pacar Xiao Yang, Qin Ruoxi, kata dengan senyum. Beberapa orang sedikit terkejut, tetapi segera mengerti dan segera memperkenalkan diri sambil tersenyum. Saat ini, Qin Ruoxi hampir menempel pada Xiao Yang, yang membuat semua orang iri. Saya pikir Lin Qiwei tak terkalahkan, tetapi orang ini bahkan lebih tampan dari Lin Qiwei. Xiao Yang terlalu hebat. Mampukah ginjal ini menahannya? Mereka sepertinya telah membayangkan kebahagiaan ini pada saat yang sama. Seseorang telah mengirimkan sesuatu yang persis seperti yang baru saja dipesan Xiao Yang.
Bir Hall Lamsem Bir dan Liqueren tentunya beberapa peralatan masak dan panggangan. Seorang pria berseragam koki datang dan hendak mulai memasak tetapi Qin Ruoxi langsung berkata turun. Ini benar-benar berbeda dari nada yang dia gunakan saat berbicara dengan Xiao Yang. Saat itu sangat dingin dan terdengar seperti sebuah perintah. Qin Ruoxi tidak tahu berapa kali sehari dia harus memberikan perintah semacam ini. Hanya dalam sesaat, temperamen mendominasinya yang unik sepenuhnya terekspos. Dia hanya berbalik dan berkata kepada Xiao Yang dengan manis, aku sudah lama tidak makan masakanmu. Oke, mari kita makan domba panggang utuh hari ini, Xiao Yang tersenyum. Tidak sulit membuat sesuatu seperti memanggang seekor domba utuh. Cukup siapkan api unggun dan rak tusuk daging domba dan mulailah memanggang. Awalnya ini adalah pesta api unggun untuk para saudara. Tetapi berubah total setelah Qin Ruoxi datang. Li Ji dan yang lainnya menegakkan punggung mereka tanpa sadar. Duduk dengan gugup dan berbicara dengan ragu-ragu. Ini bukan karena dia ingin pamer di depan Qin Ruoxi dengan sengaja. Tetapi setiap kali seorang wanita cantik hadir, terlepas dari apakah dia sudah ada yang punya atau belum, seorang pria tanpa sadar akan mempertimbangkan citranya dan tidak akan bersumpah secara langsung seperti sebelumnya. Qin Ruoxian di sisi lain, mengajukan pertanyaan di mana-mana, bertingkah persis seperti seorang ahli. Apakah Xiao yang biasanya berprestasi baik di sekolah? Lumayan Oki ingat dia gagal dalam satu mata kuliah di tahun pertamanya dan hampir gagal dalam ujian perbaikan. Apakah Xiao yang melakukan perundungan di sekolah? Tidak seperti itu, Xiao yang Heokai stop berhenti bertanya. Xiao yang menutupi mulut Qin Ruoxi dan berkata kepada semua orang. Silakan tusuk daging sapi di sana, Anda akan kelaparan jika hanya menunggu domba utuh yang dipanggang. Beberapa orang buru-buru sibuk merasa agak terkejut Xiao Yang. Dulu orang mengatakan bahwa Xiao Yang adalah Raja Laut. Tetapi mereka tidak mempercayainya. Sekarang mereka mungkin sedikit mempercayainya. Ya Tuhan, dewi-dewi yang begitu cantik bahkan tidak bisa dilihat di TV. Jadi bagaimana bisa ada begitu banyak di sekitar Xiao Yang? Hal yang paling penting adalah perselingkuhan antara Xiao Yang dan Lin Qiwei diketahui oleh hampir seluruh internet dan semua orang tahu tentang hal itu. Sebagai salah satu pacar Xiao Yang, apakah Qin Ruoxi tidak tahu tentang hal itu? Sungguh aneh. Tidak ada yang mengatakan apapun tentang Lin Qiwei setelah Qin Ruoxi ada di sini. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuat beberapa pernyataan fitnah di dalam hatinya. Sambil mengutuk bajingan itu, dia tidak lupa untuk melirik Qin Ruoxi. Gadis ini benar-benar sangat cantik. Air liurku hampir menetes. Saat ini, mata Qin Ruoxi tertuju pada Xiao Yang. Saat di Kyoto, Xiao Yang memberi Qin Ruoxi kesan yang baik. Tetapi setelah Xiao Yang kembali ke Jiangdu, dia tidak bisa tidak merindukan hari-hari ketika dia dan Xiao Yang mengobati penyakit di hotel. Bagaimanapun sebagai jurumudi sebenarnya dari keluarga Qin, Qin Ruoxi harus mengeluarkan berbagai perintah dengan wajah tegas hampir setiap hari dan seluruh kondisi mentalnya tegang. Hanya ketika dia bersama Xiao Yang dia mengungkapkan sisi gadis kecilnya bertingkah seperti anak manja bersikap keras kepala. Dia memeluk lengan Xiao Yang dan tersenyum lembut, apakah kamu menyukai manor ini? Sangat bagus, Xiao Yang mengangguk. Kenapa kamu tiba-tiba berpikir untuk membeli rumah besar di Jiangdu? Xiao Yang bertanya dengan bingung. Rumah besar ini awalnya milik keluarga Qin. Aku hanya memindahkannya ke namaku sendiri. Lagi pula, keluarga Qin kaya dan berkuasa. Jadi tidak ada yang akan mengatakan apapun jika aku menginginkan rumah besar, Qin Ruoxi berkata sambil tersenyum, itu bagus. Pada saat ini, Qin Ruoxi mendekat ke telinga Xiao Yang, meniupkan napas, dan perlahan membuka mulutnya, dan berkata. Aku ingin memiliki rumah bersamamu. Xiao Yang sedikit terkejut dan menatap Qin Ruoxi. Sejujurnya keluarga Qin hanyalah sangkar daripada rumah bagiku. Dan sekarang, ini adalah dunia kita, kuharap ini adalah rumah kita. Qin Ruoxi menghela napas panjang, merasa sangat terharu. Xiao Yang menatap Qin Ruoxi, dan melihat betapa seriusnya dia mengangguk, baiklah, ini akan menjadi rumah kita mulai sekarang. Ketika Qin Ruoxi mendengar kata-kata Xiao Yang, wajahnya langsung dipenuhi senyuman. Dan dia dengan senang hati menyandarkan kepalanya di bahu Xiao Yang. Xiao Yang memeluk pinggang Qin Ruoxi. Harus kuakui. Rasanya sangat menyenangkan. Apakah kamu datang dari Kyoto karena mendengar bahwa aku akan datang? Xiao Yang bertanya perlahan. Qin Ruoxi mengangguk dan berkata sambil menggigit telinganya, aku merindukanmu. Setelah mengatakan ini, sedikit rona merah muncul di wajah Qin Ruoxi. Xiao Yang memegang tangan Qin Ruoxi dan mengangguk sedikit. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya kepada Qin Ruoxi. Semua orang menyukai kecantikan terutama seorang gadis secantik Qin Ruoxi, tapi masalahnya muncul lagi saya tidak sendirian. Dia hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Qin Ruoxi ini mungkin tidak adil baginya tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Pada saat ini Qin Ruoxi tiba-tiba berbisik selain itu. Dengan rumah seperti itu, bukankah akan lebih nyaman bagi kita untuk berhubungan seks? Setelah mengatakan itu, dia tidak lupa mengedipkan mata pada Xiao Yang. Xiao Yang menghela napas panjang. Kenapa kamu mirip sekali dengan Jiang Yan? Kalian berdua peri. Bab 539 Tuan Muda Liu tiba Li Ji dan rekan-rekannya pergi sangat awal. Dan tentu saja mereka tidak lupa memberikan Xiao Yang tatapan dingin. Lagi pula, berapa banyak pria yang tidak iri dengan keberuntungan memiliki banyak istri? Namun, saudara-saudara itu tahu betul bahwa membandingkan diri sendiri dengan orang lain bisa membuat seseorang marah.
Dan mereka tidak bisa dibandingkan dengan seseorang seperti Xiao Yang. Setelah mengalami malam yang berangin dan berembun, Qin Ruoxi tidak berniat untuk kembali ke Kyoto. Setelah selesai sarapan, Xiao Yang menyadari bahwa Qin Ruoxi telah menunda semua jadwalnya untuk hari itu dan tidak akan pergi bekerja hari ini. Dengan cara ini, Xiao Yang akhirnya mengalami perasaan bahagia dan sakit yang berjalan seiring. Dia tidak bisa tidak memikirkan sebuah puisi dari pagi hingga larut malam dari ruang belajar hingga dapur. Tidak ada yang mengganggu sebuah dunia untuk berdua Qin Ruoxi dan Xiao yang hampir tidak bermoral menjelang malam. Xiao yang sudah lelah dan kehabisan napas, dan Qin Ruoxi bahkan lebih buruk lagi. Dia tidak tahu apakah dia bisa pergi bekerja seperti biasa besok. Hari ini sangat penting bagi Xiao yang karena dia telah memecahkan rekor pribadinya sendiri. Namun, sangat disayangkan bahwa rekor ini tidak dapat dipamerkan. Tentu saja, pasti karena lawannya terlalu kuat. Sosok Qin Ruoxi yang sempurna, ditambah dengan wajah malaikat, bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Setidaknya Xiao yang hampir berlutut setelah seharian bercinta, Qin Ruoxi akhirnya harus kembali. Sebelum pergi, Xiao yang membuat makan malam sendiri, Qin Ruoxi sangat menyukainya dan menikmati makanan itu. Bagaimanapun, Xiao yang telah menguasai keterampilan memasak. Aku benar-benar tidak ingin pergi. Qin Ruoxi menghela napas. Mereka bilang tanah kelembutan adalah kuburan para pahlawan. Aku akhirnya mengalaminya, dasar brengsek. Dia menghibur dirinya sendiri di pelukan Xiao Yang dan mengutuk beberapa kata. Jika kamu tidak ingin pergi, kamu tidak harus pergi, Xiao Yang tiba-tiba berkata. Qin Ruoxi mendongak dan melihat Xiao Yang dengan raut wajah serius. Aku bisa mendukungmu dan aku tidak harus bergantung pada keluarga Qin. Xiao Yang sangat serius. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan pada Qin Ruoxi adalah hasil dari tindakan impulsif. Tetapi Xiao Yang bukanlah bajingan yang tidak bertanggung jawab. Untuk dirinya sendiri, jika dia memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal ini, dia akan melakukannya. Membesarkan Qin Ruoxi bukanlah hal yang sulit. Melihat Xiao Yang begitu serius, mata Qin Ruoxi tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit basah. Dari semua kata yang bisa dia ucapkan ini adalah kata yang paling menyentuhnya. Apa yang dikatakan Xiao Yang setidaknya adalah kata-kata yang paling tulus. Qin Ruoxi tidak bisa menahan diri untuk mencium Xiao Yang setelah mereka berpisah. Dia menghela napas. Aku masih harus kembali. Anda telah sangat menyinggung keluarga Liu baru-baru ini. Saya telah menerima banyak berita bahwa keluarga Liu dan keluarga Li sudah mulai bekerja sama. Anda harus lebih berhati-hati dengan proyek kota film dan televisi Anda. Aliansi antara kedua keluarga ini bukanlah lelucon, aku akan lebih membantumu di Kyoto, Qin Ruoxi berbicara dengan sangat serius. Sebagai anak dari keluarga aristokrat, dia sangat menyadari kekuatan keluarga-keluarga aristokrat ini. Baik keluarga Liu maupun keluarga Li bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Alasan mereka belum sepenuhnya berselisih dengan Xiao Yang adalah karena industri Xiao yang terlalu aneh. Dan dia sama sekali tidak bergantung pada siapapun. Tidak mudah bagi mereka untuk menggunakan koneksi mereka sendiri untuk mengambil tindakan. Tetapi jika mereka mencoba untuk campur tangan dalam proyek kota film dan televisi, Xiao Yang tidak akan dapat bergerak maju. Terlebih lagi, situasinya sudah mencapai titik di mana kedua belah pihak hampir berperang sampai mati. Dia tahu betul karakter Liu Siji dan dia pasti tidak akan memberikan Xiao Yang keuntungan dengan mudah. Oleh karena itu, dia sekarang harus memikul tanggung jawab keluarga Qin. Sebagai Womensei Xiao Yang, dia juga ingin melakukan sesuatu untuk Xiao Yang. Dengan status dan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa melepaskan kartu truf sebesar keluarga Qin. Setidaknya, dia harus menjadi salah satu pembantu Xiao Yang. Ini adalah mengapa tidak peduli seberapa enggan dia tetap harus memulai perjalanan kembali ke Beijing. Datang dan menginap di sini lebih sering di masa depan, aku akan kembali jika aku punya waktu luang. Qin Ruoxi memegang tangan Xiao Yang dan enggan melepaskannya. Xiao Yang mengangguk ingat untuk beristirahat dan jangan terlalu memaksakan diri, jangan khawatir, saya sudah terbiasa dengan ini. Qin Ruoxi tersenyum dan mengangguk lalu berbalik dan pergi. Sebelum naik pesawat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Yang beberapa kali. Bahkan di pesawat tinggi di langit, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke bawah.